Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 71. Nan Huairen memberitahu Li Qiye secara misterius, aku mendengar ada hantu di sana. Karena itu disebut paviliun hantu. Hantu akan menjadi hal yang normal. Tanpa hantu, bagaimana bisa disebut paviliun hantu? Li Qiye tertawa, melihat Li Qiye tanpa kecemasan apapun. Nan Huairen melompat dengan cemas dan sibuk berkata, saudaraku, aku tidak bercanda denganmu. Benar-benar ada hantu di tempat itu. Benar-benar ada hantu di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada tuanku. Pelindung Mo juga hadir. Mendengar Nan Huairen, dia merenung sejenak, dan kemudian dia berkata, paviliun hantu memang tidak menyenangkan. Lebih baik berhati-hati meskipun aku belum pernah mendengar ada orang yang mati di paviliun hantu. Aku memang mendengar bahwa tetua pertama terluka parah, menderita banyak kerugian di sana. Apakah ada hantu atau tidak? Kesimpulan tidak dapat ditarik, tapi pasti ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di tempat itu. Hantu. Ya, Li Qiye menatap ke arah yang jauh, lebih jauh dari jauh, dan dia akhirnya tersenyum riang. Dia berkata, jika ada hantu yang sebenarnya, aku akan lebih menyukainya, kenapa harus takut pada hantu? Pada saat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan tertawa terbahak-bahak. Nan Huairen, tentang rasa berat, saudara laki-laki pertamanya, terdiam. Mengenai hantu-hantu yang tidak menyenangkan ini, yang lain hanya ingin melarikan diri, namun, saudara laki-laki pertamanya mengatakan bahwa dia menyukai mereka. Nan Huairen sangat prihatin dengan Li Qiye, dan dia masih ingin membujuknya, namun, tuannya, pelindung Mo, dengan lembut menggelengkan kepalanya, jadi dia malah terdiam. Pelindung Mo tidak mencoba meyakinkan Li Qiye. Dari sudut pandangnya, Li Qiye sudah punya ide sendiri. Dia percaya bahwa tindakan Li Qiye tidak menjamin kekhawatiran mereka. Pada akhirnya, Li Qiye tersenyum dan berkata kepada Nan Huairen, ayo kita pergi. Saatnya untuk melihat paviliun hantu. Nan Huairen tidak punya pilihan lain, dan dia harus pasrah pada nasibnya. Dia mengikuti Li Qiye untuk melihat paviliun hantu, tetapi di sepanjang jalan, dia bergumam, saudaraku, jika kamu bertemu hantu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, ada hantu sungguhan di sana. Dengan ucapan terus-menerus Nan Huairen seperti ibu rumah tangga yang sudah menikah, Li Qiye hanya bisa tersenyum. Pada kenyataannya, masalah Li Qiye yang akan bermeditasi di paviliun hantu, semua murid di Sekte Kuno Dupa Pembersihan telah mendengarnya. Saat paviliun hantu dibesarkan, para murid semua menggigil ketakutan. Seorang murid pucat yang mematikan berkata, tinggal setengah tahun di paviliun hantu. Aku tidak akan melakukannya. Bahkan untuk sehari, aku lebih suka tinggal di gua beku yang menghukum daripada paviliun hantu. Murid lain menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jangan menyebut gua beku. Aku lebih suka pergi ke lembah kering gelap daripada paviliun hantu. Murid-murid lain mulai berbicara mengenai paviliun hantu. Bahkan Paman Dadan takut akan hal itu. 1. Murid itu melanjutkan. Paman Dadan dapat dianggap sebagai orang yang paling berani di sekte kami. 5 tahun yang lalu, dia tidak percaya pada okultisme jahat, jadi dia bertaruh dengan kami untuk pergi ke paviliun hantu. Hari kedua, matahari belum terbit, dan dia melarikan diri dan bahkan mengencingi celananya karena ketakutan. Kecil, mengungkapkan kekuranganku, apakah kamu ingin dipukuli? Seorang pria parubaya, yang berdiri di samping, memelototinya dan berteriak. Pria parubaya ini terlihat sangat kasar. Jelas bahwa orang ini adalah orang yang tidak sopan. Dadan. Meskipun murid ini dimelototi, ada murid lain yang dengan penasaran bertanya, Paman, apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang terjadi malam itu? Paman ini, yang ditanyai oleh para murid, menyerah, dia merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, paviliun hantu memiliki hantu. Hantu yang menakutkan, mungkin bukan hanya satu, tapi banyak-banyak hantu. Seorang murid dengan rasa ingin tahu bertanya, Li Qiye akan bermeditasi di paviliun hantu. Menurut kalian dia bisa bertahan berapa lama? Seseorang merasa ingin berjudi. Aku berani bertaruh bahwa dia tidak akan berhasil melewati 1 malam. Murid lain dengan dingin merengut dan berkata, sepanjang malam, Dari sudut pandang aku khawatir begitu malam tiba, dia akan pipis di celana. Paviliun hantu tidak hanya terkenal namanya, pasti ada hantu di tempat itu. Saat ini, banyak murid sekte sedang bergosip. Mereka semua mengatakan bahwa ada hantu di sana, tetapi jenis hantu apa, tidak ada yang tahu. Faktanya, mengenai paviliun hantu, bahkan para pelindung pun takut akan hal itu. Tetua pertama pergi ke paviliun hantu sekali, dan dia mencoba menggunakan hukum jasa kaisar untuk menekan aura tak menyenangkan dari paviliun hantu. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pada hari kedua, tetua pertama yang lelah keluar dari paviliun. Dia tidak bisa menekan aura jahat di paviliun hantu. Sejak itu, tidak ada pelindung atau murid yang berani tidak mengetahui kekuatan mereka sendiri dan menjelajah ke paviliun hantu. Awalnya, energi roh dunia dari puncak ini cukup bagus,
Tetapi karena rumor paviliun hantu, tidak ada yang mau datang ke puncak ini untuk berkultivasi. Saat ini, puncak ini adalah tempat deklinasi. 10 mil di sekitarnya juga menurun. Bahkan bunga-bunga dan pepohonan tampak sakit-sakitan, seolah-olah mereka terpengaruh oleh aura tak menyenangkan dari paviliun. Dikatakan bahwa beberapa 10.000 tahun yang lalu, para murid dari puncak ini membentuk cabang mereka sendiri. Puncak ini dulunya makmur secara turun-temurun. Namun, kemudian menjadi angker, tempat ini mulai menurun sampai tidak ada murid yang mau masuk ke tempat itu lagi. Ketika Li Qiye berdiri di puncak, menikmati pemandangan pegunungan dan sungai di daerah ini, mau tak mau dia menjadi serius. Pemandangan yang memudar ini bukan hanya karena tidak ada murid yang mau pergi ke sana, tetapi seseorang bisa sedikit merasa tidak nyaman, itu seperti ada sesuatu di bawah, mengerahkan energi jahat. Dalam 10.000 tahun terakhir, semua murid sekte masa lalu menganggap tempat ini tidak menyenangkan, sepertinya ini bukan tanpa alasan. Juga berdiri di samping Li Qiye, Nan Huairen merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, seolah-olah hantu sedang menatapnya. Ini membuatnya merinding tiba-tiba, jika Li Qiye tidak bersamanya, dia tidak akan pernah mau pergi ke tempat jahat ini. Mendapatkan kembali akalnya, Li Qiye mengamati paviliun besar di puncak, bangunan bernama Paviliun Hantu, sudah mulai membusuk. Melihat paviliun di depan matanya, dia hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Paviliun hantu, pada kenyataannya, dibuat dengan cermat dengan banyak pesona menarik. Itu dibangun di atas puncak, seolah-olah itu adalah bagian dari alam, menyebabkan orang lain merasa bahwa itu dan puncaknya terintegrasi menjadi satu. Dari dekorasi paviliun, dapat dipahami bahwa sekte itu sangat menghargainya di masa lalu. Sayangnya, karena aura yang tidak menyenangkan, sekte tersebut harus meninggalkannya. Paviliun hantu tidak berukuran besar, tetapi sangat detail. Itu bisa dipuji karena disempurnakan dengan indah. Namun, paviliun saat ini tertutup debu dan jaring laba-laba, serta rumput liar dan gulma. Bahkan tupai dan burung liar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Memasuki paviliun, melangkah ke lantai yang terbuat dari jade pine berusia 10.000 tahun menyebabkan suara berderit. Di tengah suasana di dalam, seorang pengecut akan ketakutan setengah mati, terutama karena ada suara kelelawar yang berlarian merajalela, meningkatkan suasana jahat. Protektor Mo dengan nostalgia berkata, tempat ini dulunya adalah tempat penting dari Cleansing Ancient Sect, tapi sayangnya, sekarang benar-benar kosong dan hancur. Bukan hanya pelindung Mo yang mengenang, bahkan hati Li Qiye pun mendesah pelan. Tahun itu, di jalan panjang Dao yang berliku, sebelum Kaisar Abadi Minren membawa kehendak surga dan menyapu 9 langit dan 10 bumi, di dalam paviliun ini, Li Qiye biasa mengajarkan sitar Dao kepada Minren kecil. Mengenai cerita ini, ketika dia masih menjadi gagak kegelapan, dia sering menggoda Minren karena ketidakberdayaannya dalam bermain sitar. Jika dia harus menjadi pemain kecapi untuk mata pencahariannya, Li Qiye takut dia akan mati kelaparan. Kembali pada hari-hari, Minren tentang ejekan Li Qiye, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa terbahak-bahak. Tanpa perintah Li Qiye, pelindung Mo dan Nan Huairen sibuk membersihkan bagian dalam dan luar paviliun hantu. Setelah mereka selesai, paviliun tampak jauh lebih cerah, suasana gelap sebagian tersapu, namun, meski begitu, paviliun itu masih terasa cukup menyeramkan. Setelah menyiapkan semua kebutuhan sehari-hari untuk Li Qiye, mereka melaporkan kembali ke Li Qiye. Setelah melihat persiapan dari keduanya, Li Qiye dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya berkata, ini baik-baik saja. Namun, aku akan tidur di aula besar, tidak perlu menyiapkan kamar khusus untukku. Juga, Huairen, bawakan aku kecapi. Sitar, untuk apa kamu membutuhkan sitar di sini? Mendengar kata-kata Li Qiye, Nan Huairen terkejut. Biasanya, sangat sedikit kultivator yang memainkan harpa dengan elegan dan menonton bulan. Li Qiye tersenyum berkata, di sini dulunya adalah paviliun sitar dengan pemandangan yang sangat indah. Di malam hari, untuk dapat menikmati bulan dan memainkan sitar, betapa indahnya hal ini. Nan Huairen tidak tahan dan dengan lembut berbisik, kakak, tempat ini adalah paviliun hantu. Di malam hari, akan ada hal-hal hantu. Yo kamu masih dalam mood untuk bermain sitar. Bocah bau. Jangan rusak moodku, cepat dan pergi. Li Qiye, anak laki-laki berusia 13 tahun, menyebut Nan Huairen anak nakal seolah-olah dia adalah kakek tua. Tetapi Nan Huairen dengan ceria tersenyum dan melarikan diri. Pada saat keduanya, tuan dan murid, sedang mengatur masalah, Li Xuangyan juga mengikuti dan terutama mengamati paviliun hantu ini. Dia dengan hati-hati menganalisisnya, tanpa melepaskan satu detail pun. Li Xuangyan saat ini menyaksikan 4 pilar besar di dalam aula besar, dan dia linglung. 4 pilar besar terbuat dari jade pine berusia 10.000 tahun. Setelah bertahun-tahun dibaptis, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Selain itu, masing-masing pilar ini padat dengan pola berurat. Sebenarnya,
Tidak hanya 4 pilar yang ditutupi dengan pola-pola ini. Seluruh paviliun sitar ditutupi dengan pola-pola ini. Tetapi warna polanya sangat redup. Jika seseorang tidak fokus, pada dasarnya sulit untuk melihat. Li Xuangyan, seorang jenius dengan Saint Fate Palace dan Emperor Fisik, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi putri kebanggaan surga. Ketika dia melihat pola-pola ini, dia segera merasa bahwa itu luar biasa. Seorang jenius seperti dia menganalisis dengan cermat, ingin melihat kebenaran misterius di dalamnya. Namun, selama pengamatannya, dia menemukan bahwa pola-pola ini bukanlah kata-kata rune Dao atau mantra magis. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada misteri yang tak terlukiskan dengan kata-kata di dalamnya. Apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa? Li Qiye pergi di sebelahnya. Dia mengungkapkan senyum nyaman kepada Li Xuangyan yang mengamati polanya. Satu, dan berarti keberanian besar. Li Xuangyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bocah lelaki itu, yang lebih muda dan berdiri di depannya. Dengan sikap tenang dan ekspresi santainya, dia mengerti bahwa bocah lelaki ini sudah tahu apa ini. Li Xuangyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Putri kebanggaan surga jenius, Li Xuangyan, tidak pernah meremehkan dirinya sendiri, namun, setelah pengamatan yang begitu lama, dia tidak dapat memahami dengan jelas misteri polanya. Li Qiye sudah tahu, ini menyebabkan Li Xuangyan merasa sedikit tidak berdaya. Apakah bocah lelaki di depannya ini benar-benar memiliki fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana wajah fana? Li Qiye menatap banyak pola yang padat. Pada saat ini, matanya menjadi sangat sulit dipahami, dan dengan lembut berbisik, melodi sitar. Pada saat ini, Li Xuangyan merasa bahwa anak laki-laki di depannya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, seolah-olah dia adalah korban dari perubahan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia berjemur di bulan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling disesalkan di dunia ini adalah kekurangan teman yang intim. 1. Pada akhirnya, anak laki-laki kecil di depannya mengucapkan kalimat yang begitu halus dan tak terlukiskan. Li Xuangyan tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu tahu ini adalah melodi sitar? Apa misteri di dalam garis-garis ini? Putri kebanggaan surga jenius bertindak seolah-olah dia adalah siswa yang bersemangat. Ah, misteri di dalamnya adalah cerita kuno. Li Qiye tersenyum berkata, adapun bagaimana aku tahu? Aku menghitung dengan jari aku. Li Xuangyan merasa tidak berdaya sekali lagi. Dia tidak bisa melihat melalui anak kecil ini. Melodi sitar ini di depannya. Dia tahu bahwa pemahamannya tidak akan lebih rendah dari jenius lainnya. Namun, anak kecil ini, hanya dengan pandangan sekilas, langsung tahu apa itu. Ini terlalu jahat. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah bocah lelaki di depannya itu masih manusia. Akhirnya, Li Qiye memberitahu pelindung Mo, kalian semua harus kembali. Aku ingin sendiri untuk merenung dengan tenang. Nan Huairen tidak memiliki pendapat, dan sebagai pengamat Li Qiye untuk meditasi menghadap temboknya serta pelindungnya, pelindung Mo memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Dia ragu-ragu, dan kemudian dia berkata, tapi, kamu tidak aman di tempat ini. Jika tempat ini tidak aman, maka tempat lain bahkan lebih berbahaya. Li Qiye mengembangkan senyum, dan dia mengatur untuk pelindung Mo, misimu bukan untuk melindungiku, itu untuk menjaga Cao Xiong dengan hati-hati, mengerti? Pelindung Mo melirik Li Qiye, dan akhirnya mengangguk setuju. Meskipun dia adalah orang yang tidak banyak bicara, dia menyadari situasinya. Pada saat ini, dia segera tahu apa yang harus dilakukan dengan perintah Li Qiye. Kamu juga kembali, di sini, aku sendiri sudah cukup. Pada akhirnya, dia juga menyuruh Li Xuangyan untuk kembali. Di tempat ini, dia tidak membutuhkan perlindungan Li Xuangyan. Sebenarnya, dengan kehadiran Li Xuangyan, tidak akan nyaman baginya untuk menangkap ikan besar. Semua orang telah pergi, dan hanya Li Qiye yang tersisa. Dia tidak melakukan apa-apa kecuali bermeditasi di aula besar dengan mata tertutup. Segera, matahari telah terbenam, dan bulan telah terbit. Tirai malam memberi isyarat, dan seluruh puncak dikelilingi oleh bayangan suram. Pada saat ini, keempat arah semuanya diam. Di luar puncak, samar-samar orang bisa mendengar lolongan serigala. Di bawah langit malam, gunung dan pepohonan, bersama dengan tanaman merambat, tampaknya menjadi ganas. Ada transformasi di tempat ini, seolah-olah aura jahat datang dari tanah, seolah-olah sesuatu yang tidak menyenangkan ingin muncul dari bumi. Kuos, pada saat ini, di dalam paviliun hantu ada angin kencang yang menderu. Dalam beberapa saat, kabut hitam muncul di dalam, seolah-olah tempat ini ingin menjadi neraka. Hahaha, tiba-tiba, gelombang tawa menyeramkan datang dari dalam paviliun seolah-olah hantu jahat bersembunyi di balik bayang-bayang, menatap Li Qiye. Li Qiye, yang sedang duduk dalam pose meditasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia dengan tenang tersenyum, dan dia dengan anggun berkata, aku tidak ingin mengambil tindakan secara pribadi. Aku hanya ingin bertanya satu hal, di mana sitar itu? Pada saat ini, Li Qiye sedang membawa sitar yang diberikan kepadanya oleh Nan Huairen, dan kelima jarinya melayang di atas senar.
Hahaha. Jawaban atas pertanyaan Li Qiye malah membuat tawa yang lebih jahat. Setelah itu, suara tulang hantu berderit memenuhi udara. Pada saat ini, Li Qiye memfokuskan matanya dan mengamati. Paviliun hantu tidak lagi di sini, dan dia berada di hutan belantara kosong yang tidak diketahui. Melihat sejauh mata memandang, itu adalah gurun tak berujung. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah tanah, ada gelombang kerangka yang merangkak naik. Kerangka ini telah ada di sini selama bertahun-tahun. Mereka perlahan berdiri, membawa pedang patah, dan mereka menunjuk ke arah Li Qiye. Di tengah banyak hal, Li Qiye dikelilingi oleh lautan kerangka yang tak berujung. Jenis ilusi ini, bagi aku, sesederhana makan sarapan, itu tanpa makna. Posh, pada saat ini, sebuah kerangka menyerang Li Qiye dengan pedangnya. Li Qiye tetap tidak bergerak, pedang ini menembus tubuhnya, dan darah segera tercecer, namun, Li Qiye masih tidak bergerak, dan dia masih tersenyum. Berderit, gelombang demi gelombang. Gesekan tulang menyebabkan suara menyeramkan yang akan menakuti orang lain dan menyebabkan kulit kepala mereka kesemutan, orang lain akan segera berbalik dan lari. Pada saat ini, banyak kerangka telah merangkak ke Li Qiye, beberapa meraih tangannya dan yang lain kakinya, mereka kemudian mengangkatnya. Mereka berbelok ke empat arah, dan mereka mulai menarik, tampaknya, mereka ingin mencabik-cabik Li Qiye. Dipotong-potong oleh begitu banyak kerangka, gelombang demi gelombang rasa sakit yang luar biasa datang, itu diikuti oleh muncratan darah. Posh, selanjutnya, lengan dan kaki dihilangkan dengan kerangka. Tubuhnya menjadi dua bagian. Darah keluar dari tubuhnya, bersama dengan jeroannya. Kepalanya berputar sangat jauh. Bagi siapapun, mereka akan membela diri lebih awal serta menghancurkan kerangka ini. Tetapi Li Qiye masih tersenyum dengan tenang saat kepalanya berguling jauh. Saat tengkoraknya berguling-guling di tanah, Li Qiye, yang masih tersenyum, berkata, aku hanya mengajukan satu pertanyaan. Di mana sitar itu berada? Demi seorang teman lama, aku tidak akan bergerak. Begitu aku mengambil tindakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Tidak ada lagi kerangka, dan tubuhnya tidak terluka. Li Qiye masih duduk di paviliun hantu seperti sebelumnya. Boom, tiba-tiba, seluruh tubuh Li Qiye terasa seperti makhluk abadi yang mengambang, dengan sayap yang keluar dari punggungnya. Pada saat ini, di langit, sebuah gerbang surgawi dibuka. Li Qiye, tanpa pilihan lain, berjalan di dalam gerbang surga. Memasuki gerbang surga, Li Qiye tenggelam dalam pemandangan abadi. Di dalam istana abadi, dia hanya melihat kecapi abadi terbang. Gunung-gunung saling melayang naik dan turun. Istana-istana abadi yang sangat terang. Senjata surgawi, harta karun surgawi, bahan yang tak terhitung jumlahnya, dan batu-batu saleh yang akan menyebabkan banyak kultivator ngiler. Seseorang akan kehilangan akal sehatnya di surga ini. Gelombang demi gelombang, suara surgawi memenuhi udara. Dua kelompok peri, surgawi, Langsing dan Anggun, mulai menari dengan anggun. Kedua kelompok itu mengepung Li Qiye, dan mereka mulai menari. Masing-masing dan semua peri adalah keindahan surgawi yang menakutkan. Li Xuangyan dapat dianggap sebagai kecantikan yang agung. Tetapi dibandingkan dengan kelompok peri ini, dia masih akan kehilangan warnanya. Apa yang lebih menggetarkan kehendak orang-orang adalah bahwa para peri hanya mengenakan kerudung sutra tipis, menutupi tubuh telanjang mereka yang tak tertandingi dan indah, terkadang tersembunyi dan terkadang terlihat. Kedua kelompok peri itu mulai menari lebih cepat dengan memikat. Tarian mereka erotis dan luar biasa, dan mereka akan menyebabkan darah orang lain mendidih. Di bawah tarian ini, tidak menyebut para pria, bahkan wanita pun tidak bisa tidak ragu-ragu dalam pikiran mereka. Gaya menari yang luar biasa, Li Qiye tetap tidak tergerak seperti sebelumnya, dan dia berkata, sepertinya dia adalah teman lama. Tarian itu menjadi semakin cepat dan semakin menggiurkan. Bahkan makhluk abadi pun akan tertarik dengan tarian erotis ini, tetapi Li Qiye hanya duduk diam dan mengagumi pemandangan. Secara alami, ilusi ini tidak berguna untuk melawan Li Qiye. Tiba-tiba, pemandangan berubah lagi. Li Qiye sedang bepergian di padang pasir, dengan matahari melayang di atas kepalanya. Ilusi, satu persatu, terus berubah. Setiap ilusi dimaksudkan untuk menyerang 7 emosi dan 6 keinginan manusia, kultivator manapun. Bahkan jika mereka berhasil melewati satu ilusi, tidak akan dapat melewati ilusi kedua, ketiga, keempat, selama seseorang masih manusia. Mereka secara alami akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Sayangnya, ilusi ini dihadapi Li Qiye. Tekad Li Qiye tak tergoyahkan. Dia melayang di seluruh bulan yang tak terhitung jumlahnya dengan pasang surut yang tak ada habisnya. Penderitaan dan transformasi apa yang belum dia alami. Setelah ilusi berubah menjadi ilusi yang berbeda, Li Qiye kehilangan kesabarannya. Dia akhirnya membuka mulutnya. Sepertinya kamu ingin aku bergerak. Zeng, zeng, zeng. Dari 5 jari Li Qiye, suara sitar mulai terdengar. Seluruh ilusi tiba-tiba runtuh menjadi kehancuran. Zeng, zeng, zeng. Gelombang melodi sitar terdengar di udara.
Pada saat ini, pola melodi padat di dalam paviliun hantu mulai beriak dengan nada Li Qiye. Setelah ilusi menghilang, kepala monster besar muncul di dalam paviliun. Kepala ini sangat besar, orang hanya bisa melihat bahwa ia memiliki tanduk banteng, mata berdarah, tubuh ular, dan sayap elang, itu menyeret lidah berdarah yang tebal dan panjang. Li Qiye menatap monster ini dan bertanya dengan santai, "Di mana tubuh aslimu?" Mengaung, monster itu meraung. Menghadapi raungan ini, 5 jari Li Qiye mengelus ke bawah, dan suara sitar segera berdering. Pola melodi di dalam Ghost Pavilion menjadi lebih keras dan lebih kuat. Bang, sebuah ledakan terjadi. Tiba-tiba, ada retakan di tanah aula utama. Sebuah sitar kuno, bersama dengan pola melodi, tiba-tiba muncul. Sitar kuno ini sangat tua dengan kecemerlangan yang bergerak. Itu melompat, dan tiba-tiba jatuh ke tangan Li Qiye. Mengaung, melihat sitar kuno jatuh ke tangan Li Qiye. Monster itu dengan ganas meraung dan bergegas menuju Li Qiye. Mata Li Qiye terkonsentrasi, dan dia dengan serius berkata, "Kembali." 5 jarinya mulai menarik senar sitar kuno. Zang, melodi sitar itu seperti pedang. Dalam sekejap, pola melodi di seluruh paviliun hantu bersinar terang, menjadi energi pedang yang mengerikan. Posh, energi pedang menghantam ke arah monster raksasa. Setelah dipukul, ia terbang ke jarak yang jauh. 2 mata berdarah monster itu menatap Li Qiye, tampak ketakutan. Satu teman intim terdiri dari 2 kata, pahami, dan suara. Kata-kata tersebut memiliki 2 arti. 1. Adalah seseorang yang dapat memahami musik kamu. Yang lainnya adalah sahabat kamu. Jika kamu tidak menunjukkan tubuh aslimu, kamu harus berhati-hati karena aku akan memotongmu. Li Qiye memeluk sitar kunonya, dan menunjukkan senyum yang nyaman. Hahaha, monster itu tertawa sinis. Suara itu sulit didengar dan memekakkan telinga, menyebabkan orang lain menggigil. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Apakah begitu? Tunggu sampai aku menggali puncak kerinduan bulan di bawah tulang belulang orang mati. Bisakah kamu mengatakan tidak ada yang bisa membunuhmu? Bang, bang, bang. Setelah mendengar kata-kata Li Qiye, monster itu ketakutan dan mundur ke belakang. Tunjukkan padaku tubuhmu yang sebenarnya sekarang. Jangan berpura-pura menjadi dewa dan iblis di depanku. Li Qiye duduk dalam posisi meditasi di lantai, menatap monster itu. Dia dengan lembut menyeka debu dari sitar kunonya. Zeng, 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 sitar mulai bermain lagi. Itu semulus aliran air, mengalir di dalam paviliun hantu. Dari aliran sitar muncul harmoni pola melodi, lembut dan halus. Di dalam lagu sitar, seolah-olah orang lain bisa melihat bahwa di dalam gunung biru di sana ada sebuah jembatan kecil untuk menyeberangi sungai. Melalui itu, akan ada halaman yang dipenuhi dengan ayam berkokok di pagi hari. Sebuah desa kecil dan tenang muncul di depan mata mereka. Monster yang tak terduga ini mendengar lagu ini, mundur dengan berisik. Pada titik ini, lapisan kabut menghilang dari tubuhnya. Pada akhirnya, monster raksasa itu akhirnya menghilang, dan sesosok bayangan muncul. Itu hanya sosok yang ramping dan anggun, itu hanya bayangan punggungnya, tapi itu cukup untuk menggulingkan semangat semua makhluk hidup. Bayangan di punggungnya saja sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup tanpa syarat menoleh untuk melihat lagi. Ini adalah keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa. Ini adalah keindahan dengan tiada taranya yang tak tertandingi dan mutlak. Siapa yang mengira bahwa monster yang membuat orang lain ketakutan akan memiliki kecantikan yang tiada taranya seperti tubuh aslinya? Rumah fana air mengalir, bayangan kabur tanpa terduga menatap Li Qiye. Dan dia bergumam, "Yo kamu, bagaimana kamu tahu melodi ini?" "Xiao He, itu benar-benar kamu." Li Qiye berhenti bermain, dan tertawa terbahak-bahak sambil menatap bayangan kecantikan tiada taraf ini. 1. Kecantikan tiada taraf. Setelah mendengar kata-kata Li Qiye, segera menjadi ketakutan, dan dia terus melangkah mundur. Dia dengan takut bertanya, siapa? Siapa kamu?" Li Qiye membuka sambil tersenyum, dan dia berkata, "Tahun itu, di bawah pohon wutong, menggali tulang untukmu. Selain bocah kecil Minren, katakan padaku siapa lagi yang ada di sana." "Yo kamu adalah yang mulia gagak surgawi." Bayangan tak tertandingi, heran, bertanya dengan mata terbuka lebar. "Dengan pengecualian bocah kecil Minren dan aku, siapa lagi yang tahu apa yang ada di bawah pohon wutong dan puncak kerinduan bulan? Siapa lagi yang tahu tentang rumah fana air mengalir? Melodi ini, Flowing Water Mortal Home, akulah yang mengajarkannya kepada bocah kecil Minren itu." "Itu benar-benar kamu, gagak surgawi yang mulia." Bayangan tak tertandingi ini sangat gembira. Dia dengan cepat melangkah maju, dan dia secara mengejutkan berkata, "Yang mulia gagak surgawi, kamu benar-benar masih hidup." Li Qiye tersenyum dan secara emosional mengenang. "Aku abadi sejak masa lalu kuno. Ini tidak aneh." Sosok tak tertandingi itu mendekat, bayangannya transparan dan tidak jelas. Tetapi dari bentuknya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Li Qiye akhirnya menatapnya, menggelengkan kepalanya,
dan dia berkata, kamu belum menghilang. Dosa apa yang kamu lakukan untuk menderita seperti ini? Mengubah diri kamu menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Kamu harus ingat, tahun itu aku katakan bahwa kamu bukan Su Yuhe, kamu bukan hantu, tapi kamu juga bukan manusia. Kamu hanya seutas sentimen kerinduan, tidak ingin menghilang. Sosok tak tertandingi itu mendengar kata-kata Li Qiye, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Aku tahu, Li Qiye menggelengkan kepalanya, dan dia melanjutkan, kamu menyukai bocah kecil Minren itu, tapi kamu tidak bisa melupakannya. Bahkan tahun itu, bocah kecil Minren itu tidak bisa menciptakanmu kembali. Kamu adalah orang mati pada akhirnya. Ditambah lagi, jiwa dan semangat kamu telah hilang bersama dengan sentimen kebencian. Kamu bukan hantu, kamu bukan sentimen kebencian, dan kamu terutama bukan jiwa Su Yuhe, berkeliaran di dunia ini. Kenyataannya, kamu dan Su Yuhe tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kamu hanyalah sentimen kerinduan, seutas sentimen kerinduan terhadap Minren, tidak mau pergi. Kepala bayangan tak tertandingi itu tetap membungkuk, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Li Qiye dengan serius berkata, kelemahan terbesar bocah kecil Minren adalah terlalu lembut. Tahun itu, aku telah mengatakan kepadanya untuk menggunakan melodi untuk melampaui jiwa kamu untuk menemukan kedamaian, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bayangan tak tertandingi itu dengan tenang berbisik, Yang Mulia, jangan salahkan Immortal Emperor Minren. Ini karena aku tidak mau melampaui, aku hanya ingin meninggalkan, di belakang seutas sentimen kerinduan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, bocah kecil Minren tidak lagi di sini. Apakah kamu merasa ada artinya meninggalkan seutas sentimen kerinduan? Ketika bocah kecil Minren masih di dunia ini, dia terlalu lembut dan penyayang, sering, dia datang untuk memainkan melodi untukmu. Namun, kamu tahu juga, ini bukan karena kamu, bocah kecil Minren meninggal, jadi mengapa kamu masih tetap di tempat ini? Mendengar kata-kata Li Qiye, bayangan bernama Xiao He menjadi sedih, menundukkan kepalanya sangat rendah, dan akhirnya dia dengan lembut berkata, setelah dia pergi, aku berharap suatu hari nanti aku bisa dikuburkan bersamanya di bawah pohon persik. Tapi ternyata tidak, mustahil, aku tidak punya pilihan selain tetap berada di dalam sitar ini. Kemudian, sitar tenggelam ke dalam tanah dengan sendirinya, dan aku tertidur lelap. Melihat wanita malang ini di depannya, Li Qiye dengan lembut menghela nafas, pada akhirnya, dia harus berkata, baiklah, setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan pergi ke puncak kerinduan bulan dan menggali sisa-sisa tubuhmu. Aku akan menguburmu bersama di bawah pohon persik, untuk memenuhi keinginan terakhirmu. Xiao He membungkuk untuk memberi hormat, dan dia dengan penuh rasa terima kasih berkata, terima kasih, Yang Mulia. Melihatnya, Li Qiye hanya bisa menghela nafas. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan di hatinya. Dia hanya bisa mengatakan, ini adalah sifat ibu yang mengejek manusia. Tahun itu, dia membawa Immortal Emperor Minren ke jalan kultivasi. Dia membiarkan Minren memilih tempat ini untuk mendirikan sekte kuno dupa pembersihan karena suatu alasan. Selama era Desolate, tempat ini adalah tanah besar yang misterius. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di sini. Di era itu, banyak ras telah memeriksa tempat ini. Langsung ke era awal, ada ras yang berbeda dengan bakat menusuk surgawi yang muncul di tempat ini. Mereka menciptakan sebuah kerajaan tanpa tandingan. Ras ini, di tempat ini, memiliki seorang tiran, dan tiran itu ganas, sama seperti jenisnya yang lain. Ini menyebabkan seluruh umat manusia, di dunia fana, dibantai olehnya. Setelah itu, paragon berbudi luhur dari umat manusia bangkit dan memberontak. Melawan tiran ini, paragon berbudi luhur ini adalah ciptaan yang tiada bandingnya, dan dia menjulang tinggi di atas 8 tempat sunyi. Dia adalah lawan dari tiran lainnya. Namun, tiran biasa mengeksplorasi misteri negeri ini. Setiap kali, dia dan Virtuous Paragon bertarung sampai mati. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan meminjam tanah misterius ini untuk mengalahkan Virtuous Paragon. The Virtuous Paragon tidak putus asa. Lagi dan lagi, dia mengamuk perang melawan tanah misterius ini. Namun, kekalahan demi kekalahan, dari menjadi pemuda pemberani yang penuh energi hingga menjadi kaisar fana berambut putih, pada akhirnya, Virtuous Paragon ini menjadi putus asa. Kecuali dia bisa membawa kehendak surga, tidak mungkin dia bisa mengalahkan tiran yang meminjam kekuatan dari tanah misterius ini. Namun, dia tidak memiliki kesempatan ini. Dia telah melepaskan kesempatannya untuk membawa kehendak surga. Sebelum perang terakhir, dia menemukan metode baru. Paragon berbudi luhur ini memiliki seorang putri. Putrinya, apakah itu bakat atau kecantikannya? Tidak ada bandingannya. Dia dianggap sebagai kecantikan nomor 1 saat itu. The Virtuous Paragon, yang ingin mengetahui tanah misterius itu, pada akhirnya membiarkan putrinya menikahi tiran ini. Tiran itu juga tahu niat musuh bebuyutannya. Dia beruntuk kecantikan nomor 1.
jadi dia membawanya ke dalam kerajaannya. Sejak saat itu, kecantikan nomor satu, yang dikagumi oleh semua orang, menjadi satu-satunya milik sang tiran, dan dia menjadi mainannya. Jatuh ke tangannya, kecantikan nomor satu menerima degradasi yang tak terhitung jumlahnya dan menderita dari tindakan tak tahu malu yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada akhirnya, dia bisa mendapatkan rahasia tanah ini. The Virtuous Paragon, menggunakan rahasia yang ditemukan oleh putrinya, mampu mengalahkan tiran dalam satu pertempuran terakhir, dan dia menghancurkan kerajaan brutalnya. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Setelah itu, Virtuous Paragon tidak dapat mewarisi rahasia tanah ini. Dia memaksa naik ke surga, ingin meminjam rahasia tanah ini untuk terhubung dengan kehendak surga, untuk membawa kehendak surga, dan menjadi orang nomor satu yang tak terkalahkan di 9 dunia. Namun, setelah kecantikan nomor satu mengalami penghinaan untuk menyelesaikan tugasnya, dia meninggal di tirai malam yang gelap karena kesedihan. Sentimen kebenciannya tidak hilang, itu berlama-lama di atas tanah ini. Saat ketika Virtuous Paragon mencoba menyerang Heaven's Will, sentimen kebencian tiba-tiba terpicu, itu mengamuk gila. Mengenai putrinya, Virtuous Paragon selalu merasa bersalah. Karena putrinya sekarat karena kesedihan, Virtuous Paragon mengalami pukulan yang lebih besar, menyebabkan tekad daunnya melahirkan iblis kehendak. 2. Selama momen genting, sentimen kebencian putrinya tiba-tiba menembus surga yang tinggi, dan langsung menuju ke murka surga, menyebabkan kehendak iblis dari Paragon berbudi luhur tiba-tiba menjadi gila. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatasi keinginan melahap iblis, dan dia mati di bawah kekuatan Heaven Surat. Pada akhirnya, kerajaan ras manusia, yang didirikan oleh Paragon berbudi luhur ini, di tempat ini, berubah menjadi reruntuhan. Putri dari Paragon berbudi luhur ini, kecantikan nomor satu di zaman itu, adalah Su Yuhe. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, Li Qiye, sebagai Dark Crow, memimpin Immortal Emperor Minren ke tempat ini untuk mendirikan Cleansing Incense Ancient Sect. Saat itu, tempat ini masih berupa reruntuhan. Namun, sentimen kebencian Su Yuhe masih ada, dan itu sering menyebabkan kekacauan karena kebenciannya. Sentimen kebencian menembus surga, dan mereka mengubah tempat ini menjadi domain hantu. Kemudian, Kaisar Abadi Minren, di bawah instruksi Li Qiye, telah menemukan tempat peristirahatan Su Yuhe. Dia memulihkan mayatnya, dan dia menguburkannya di area pemandangan yang indah. Immortal Emperor Minren memainkan nada yang tak tertandingi untuk sentimen kebenciannya agar bisa melampaui. Setelah berkali-kali, pada akhirnya, sentimen kebenciannya akhirnya menghilang, dan dia menutup matanya di dalam pemakaman. Namun, setelah sentimen kebencian menghilang, sesaat sebelum menutup matanya dan jiwa perjalanannya masih ada di dunia ini, Su Yuhe melahirkan sentimen kerinduan terhadap Immortal Emperor Minren. Akhirnya, dia menutup matanya, dan dia beristirahat dengan tenang di lokasi yang tidak diketahui. Namun, sentimen kerinduan ini mengikuti sitar kuno kembali ke sekte kuno dupa pembersihan. Setelah itu, ketika Li Qiye, sebagai Dark Crow, mengetahuinya, dia sudah tinggal di sekte tersebut. Untuk masalah seperti itu, Li Qiye tidak setuju. Su Yuhe telah mati tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Ditambah lagi, untaian sentimen kerinduan ini bukanlah Su Yuhe. Ini bukan orang, bukan hantu, dan terutama bukan keberadaan. Ini hanyalah seutas sentimen kerinduan. Seutas sentimen kerinduan yang tersisa di dunia ini hanya siksaan baginya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk hidup, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengikuti Immortal Emperor Minren. Dia hanyalah sentimen kerinduan dalam kabut ketiadaan. Satu Xiao berarti kecil. Itu adalah cara yang penuh kasih untuk memanggil seseorang. 2. Akankah iblis sama dengan cacat dalam dao seseorang? Dapat menyebabkan dia mengamuk atau kehilangan emosi. Li Qiye mengizinkan Kaisar Abadi Minren untuk melakukan upacara penyeberangannya, sehingga dia bisa pergi dengan tenang. Namun, sayangnya, untaian sentimen kerinduan ini tidak mau pergi, dan Kaisar Abadi Minren terlalu berbelas kasih untuk mengusirnya dengan paksa. Inilah mengapa dia selalu tetap di tempat ini, di samping sitar kuno, tanpa jalan keluar. Mengingat masa lalu, bahkan Li Qiye, yang telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas secara sentimental. Berpikir sampai di sini, Li Qiye melihat bayangan yang tak tertandingi dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa setelah sitar kuno tenggelam ke dalam tanah, kamu juga tertidur lelap, kenapa sekarang kau membuat kekacauan?" Dari pandangan aku, ini bukan masalah hantu yang sederhana. Energi roh dunia di sini telah terkontaminasi. Kamu hanyalah sentimen kerinduan. Jadi kamu tidak memiliki kekuatan untuk memiliki pengaruh sebesar itu, pasti ada alasan yang berbeda. Sentimen kerinduan Su Yuhe menjawab, "Setelah sitar kuno masuk ke tanah, aku juga tertidur lelap dengannya. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Ada keributan sesudahnya, polusi energi jahat mengganggu aku. Jadi aku bangun, aku tinggal di sini.
dan aku tidak ingin diganggu. Jadi aku menakuti para murid agar menjauh dari tempat ini. Mata Li Qiye menjadi serius, dan dia bertanya, energi jahat menyerbu. Bayangan tak tertandingi itu tidak bisa tidak berkata, Yang Mulia, dari sudut pandang aku, ada kemungkinan bahwa tanah misterius di bawah bumi adalah penyebabnya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Li Qiye sangat berubah dari sikapnya yang selalu tenang menjadi tegas. Matanya tiba-tiba melompat, dan dia dengan serius menyatakan, tidak ada peluang. Tahun itu, aku membawa bocah kecil Minren dengan kelompok kepala ayam tua untuk membunuh sampai langit runtuh dan bumi terbelah untuk menyegelnya dengan paksa. Dengan bocah kecil Minren yang membawa kehendak surga di bawah perintahku, dia masuk ke dalam sekali lagi untuk menggunakan teknik penyegelan yang tiada taraf di tempat itu. Tanah misterius itu pasti tidak bisa lepas dari penyegelan bocah kecil Minren, ini aku sangat percaya diri. Bayangan tak tertandingi dengan ketakutan menjawab, aku khawatir ini benar-benar benar, energi jahat ini terlalu akrab bagi aku. Perasaan ini, aku tahu semuanya dengan baik. Setelah aku bangun, dimanapun, aku selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah sejumlah kecil energi jahat keluar dari tanah. Kata-kata dari bayangan yang tak tertandingi menyebabkan hati Li Qiye jatuh. Meskipun dia hanya perasaan kerinduan Su Yuhe, masalah ini, baginya, memiliki terlalu banyak pengaruh. Jika dia berkata begitu, maka itu pasti tidak akan salah. Dia memiliki kepercayaan pada Kaisar Abadi Minren. Ditambah masalah ini terkait dengan warisan abadi dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, Minren pasti sangat berhati-hati. Dengan metode tak terkalahkan dari Minren sebagai Kaisar Abadi, Li Qiye tidak punya alasan untuk meragukannya. Selama dia menekan dan menyegel tempat ini, energi jahat tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kurungan Minren. Namun, sekarang ada kejadian aneh, apa yang sebenarnya terjadi di bawah bumi. Mata Li Qiye terfokus, dan setelah beberapa saat, dia berbalik ke arah bayangan yang tak tertandingi. Mengatakan, sepertinya ada beberapa hal yang perlu aku ubah rencana aku. Jika sudah waktunya, aku akan membuka kuburanmu. Jika benar-benar perlu, aku akan menguburmu di bawah pohon persik dulu. Terima kasih, Yang Mulia. Bayangan tak tertandingi dengan lembut membungkuk. Dia hanya seutas sentimen kerinduan, dan dia ada hanya untuk menjadi pasangan sitar kuno. Dia masih memiliki kekuatan misterius, tetapi dia tidak punya cara untuk mengubur dirinya sendiri. Li Qiye dengan lembut membelai sitar kuno di tangannya. Sitar kuno ini, dia terlalu akrab dengannya. Saat Minren baru mulai berlatih sitar, dia memberikan sitar kuno ini kepada Minren. Meskipun sitar ini bukan harta karun epik, setelah mengalami sentuhan Minren selama bertahun-tahun, terutama setelah ia menjadi Kaisar Abadi, esensinya sangat berubah. Li Qiye dengan benar menyingkirkan sitar kuno, dan kemudian dengan hati-hati mengamati pola melodi yang padat di dalam paviliun hantu. Melihat Li Qiye linglung dan melihat polanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, apakah ingin meminjam pola melodi? Li Qiye dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, keturunan dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan semuanya adalah sekantong jerami. Gunung harta karun ini ada di depan mereka, namun mereka tidak dapat mengenalinya. Pola melodi di paviliun hantu ini telah menyerap sejumlah besar kekuatan kaisar dan niat abadi. Aura surgawi ini cukup untuk Sekte Kuno Dupa Pembersihan untuk bertahan hidup melalui banyak bulan yang sulit. Namun orang-orang ini menempatkan semua pandangan mereka pada harta karun kehidupan Kaisar Abadi dan hukum jasa Kaisar. Paviliun Sitar. Meskipun ini bukan tempat peristirahatan Minren, tetapi itu adalah tempat Minren datang berkali-kali untuk bermain sitar, terutama setelah ia menjadi Kaisar Abadi. Sebagai Kaisar Abadi yang membawa kehendak surga, memikul alam semesta, dan memberikan tekanan abadi yang tak ada habisnya, objek apapun yang disentuh oleh aura surgawinya akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Dapat dibayangkan bahwa setelah Minren menerima kehendak surga, setiap melodi surgawinya, dengan aura ketuhanannya, mengandung banyak kebenaran yang mendalam. Paviliun sitar ini disinai oleh suara melodi Immortal Emperor Minren berulang kali. Pola melodi tidak hanya mengandung aura Minren, tetapi juga mengandung kebenaran mendalam yang tersembunyi dari Grand Dao. Bisa dikatakan, pola melodi yang padat di paviliun ini berisi melodi Dao sitar yang tiada taraf. Jika seseorang menggunakan pola sitar ini untuk memulai Dao, mereka pasti bisa mencapai kultivasi Dao besar yang luar biasa. Namun, Li Qiye tidak tertarik pada Dao sitar. Dia hanya ingin meminjam kekuatan kaisar dan niat abadi yang tersembunyi di dalam pola-pola ini. Sitar kuno di tangannya dan melodi yang dimainkan oleh Minren. Dia mengenalnya seperti punggung tangannya karena dialah yang mengajari Minren. Dia bisa melepaskan kekuatan menakutkan dari sitar kuno ini menggunakan kekuatan kaisar Minren dan niat abadi. Saat Li Qiye sedang dihukum di paviliun hantu, ada juga peristiwa menakutkan yang terjadi di Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Hari ini, di luar Sekte Kuno Dupa Pembersihan, ada sebuah kapal kuno besar yang terbang ke arah mereka. Kapal ini sangat besar, panjangnya 10 mil. Ketika terbang di langit,
Itu membuat bayangan menakutkan di tanah. Kapal kuno itu menyerupai benteng bergerak. Itu menyerap dan memuntahkan cahaya cemerlang kuno. Tubuh kapal diukir dengan rune magis dan formasi yang bergerak terus-menerus, membebaskan kekuatan Grendao. Tanpa ragu, kapal ini tidak hanya bisa terbang di langit, tetapi juga bisa mempertahankan diri dari serangan kultivator. Di kapal kuno ini, energi darah merah, bersama dengan aura royal noble kuno, mengalir dengan bebas tanpa ada niat untuk menekan dirinya sendiri. Kekuatan bergulir dari aura royal noble dirasakan oleh murid-murid sekte kuno dupa pembersihan, bahkan dari jauh. Jenis kedatangan ini bukanlah kunjungan yang bersahabat, itu adalah provokasi yang jelas terhadap sekte kuno dupa pembersihan. Saat kapal kuno tiba di pinggiran sekte kuno dupa pembersihan, 800 tentara dari kapal secara bersamaan meraung. Itu sekuat tsunami bergulir yang mencakup seluruh sekte kuno dupa pembersihan. Itu memekakkan telinga para murid Cleansing Intense Ancient Sect, dan menyebabkan energi darah mereka mengamuk. Dalam sekejap, suara lonceng berdering bergema di seluruh sekte, memperingatkan para murid bahwa musuh sedang mendekat. Namun, meskipun kapal kuno tiba di sekte tersebut, itu tidak memulai serangannya. Kapal kuno raksasa itu berhenti begitu saja di luar batas sekte kuno dupa pembersihan. Di tengah segalanya, baik bagian atas dan bawah sekte itu khawatir. Bukan hanya para pemimpin dan pelindung, bahkan 6 tetua tidak dapat duduk diam di kursi mereka. Saat tetua pertama meninggalkan puncak utama, dia melihat sebuah bendera di kapal kuno yang disulam dengan kata, perang, dan dia tidak bisa tidak menggelapkan ekspresinya. Di kerajaan permata surgawi, bangsawan kerajaan yang bisa memiliki kata, perang, di kapal mereka seperti ini bisa dihitung dengan jari. Saat ini, dia tidak perlu melihat, dia sudah tahu siapa orang itu. Lai Zhanhou, seorang bangsawan kerajaan yang gelarnya dianugerahkan oleh Raja Fana dari kerajaan permata surgawi, serta salah satu bangsawan kerajaan terkuat di dalam kerajaan. Meskipun dia tidak berasal dari sekte Dewa Surgawi tetapi dari sekte besar lainnya, dia menjanjikan kesetiaannya kepada Raja Fana. Dia telah mencapai banyak prestasi militer yang luar biasa. Di perbatasan kerajaan permata surgawi, ada sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh tangannya. Lai Zhanhou bukan hanya seorang jenderal kerajaan yang pemberani, tetapi dia juga seorang tokoh terkenal yang kejam. Lai Zhanhou membawa serta 800 tentara ke pinggiran sekte kuno dupa pembersihan. Hal ini tidak hanya mengkhawatirkan sekte kuno dupa pembersihan, tetapi juga membuat khawatir sekte lain di kerajaan permata surgawi, terutama yang paling dekat dengan sekte kuno dupa pembersihan. Mereka menjadi ketakutan dengan kemunculan kapal kuno tersebut. Kapal perang Lai Zhanhou, mungkinkah sang markis secara pribadi akan berperang? Melihat kapal kuno ini, banyak kultivator terkejut. Ekspresi seorang master sekte terdekat menjadi gelap, dan dia berkata, setelah pemberian gelarnya, Markis jarang meninggalkan ibu kota kerajaan. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini tanpa indikasi apapun? Munculnya kapal kuno menyebabkan banyak kultivator diam-diam mengikuti. Melihatnya berhenti tepat di luar sekte kuno dupa pembersihan membuat para kultivator ini saling melirik, dipenuhi dengan keheranan. Wajah seorang master sekte berubah warna saat dia diam-diam bergumam. Mungkinkah Lai Zhanhou secara pribadi menyerang sekte kuno dupa pembersihan? Saat ini, banyak karakter yang kuat memikirkan banyak hasil yang berbeda. Sekte kuno dupa pembersihan dan sekte Dewa Surgawi adalah musuh bebuyutan. Hari ini, sekte Dewa Surgawi menciptakan kerajaan permata surgawi dan didirikan di atas sisa-sisa kerajaan lama sekte kuno dupa pembersihan. Kerajaan adalah wilayah yang lebih besar. Perang yang terjadi 30.000 tahun yang lalu, leluhur sekte Dewa Surgawi secara pribadi mengambil tindakan, dan sekte kuno dupa pembersihan benar-benar dikalahkan. Dengan kekalahan menyedihkan mereka, sekte kuno dupa pembersihan tidak bisa berbuat apa-apa selain kembali ke tanah leluhur. Setelah kekalahan besar, sekte Dewa Surgawi tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengejar. Leluhurnya juga tidak secara pribadi membantai sekte kuno dupa pembersihan. Selama penurunan sekte kuno dupa pembersihan, kedua sekte masih memiliki pertempuran kecil. Namun, sekte Dewa Surgawi masih tidak menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan. Mengenai masalah ini, di dalam kerajaan permata surgawi dan bahkan Grand Middle Territory, ada banyak versi rumor yang beredar. Beberapa mengatakan bahwa sekte Dewa Surgawi tidak menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan karena masih memiliki leluhur mengerikan yang sangat kuat. Bahkan leluhur sekte Dewa Surgawi tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan dalam satu napas. Ada desas-desus lain bahwa leluhur sekte Dewa Surgawi tidak yakin bahwa dia dapat menghancurkan fondasi kaisar dari sekte kuno dupa pembersihan. Meskipun sekte telah menurun, pada akhirnya, itu masih merupakan sekte yang diciptakan oleh kaisar abadi. Di atas tanah suci ini, fondasi yang dibangun oleh kaisar abadi tidak dapat digoyahkan. Sekte Dewa Surgawi tidak percaya diri dalam menyerang yayasan kaisar ini. Desas-desus yang berbeda mengatakan bahwa karena harta karun sejati kaisar abadi dari sekte kuno dupa pembersihan masih ada, sekte Dewa Surgawi tidak dapat menghancurkannya.
Selama harta karun sejati Kaisar Abadi tetap berada di tangan mereka, Sekte Kuno Dupa Pembersihan tidak akan dihancurkan. Singkatnya, setelah kemenangan Sekte Dewa Surgawi atas Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan berdirinya Kerajaan Permata Surgawi, Sekte Dewa Surgawi tidak pernah secara langsung menyerang Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Beberapa puluh ribu tahun berlalu dengan cepat, dan tiba-tiba, kapal perang Lai Zhanhou muncul di luar Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Bagaimana mungkin orang lain tidak terkejut? Kedatangan Lai Zhanhou di Sekte Kuno Dupa Pembersihan menyebabkan kegemparan di seluruh kerajaan. Gelar Lai Zhanhou dianugerahkan oleh Raja Fana sendiri. Jadi, sampai batas tertentu, dia mewakili kehendak Kerajaan Permata Surgawi dan Sekte Dewa Surgawi. Karena Lai Zhanhou secara pribadi memimpin pasukan, dapatkah itu berarti bahwa Sekte Dewa Surgawi akhirnya memutuskan untuk bergerak melawan Sekte Kuno Dupa Pembersihan? Seorang tetua dari sekte yang berbeda berkata, bisa jadi Sekte Kuno Dupa Pembersihan telah jatuh sepenuhnya tanpa harapan untuk kebangkitan. Jadi Sekte Dewa Surgawi akhirnya mengarahkan pisau daging melawan mereka. Ada monster tua yang memiliki pengetahuan tentang perang tahun itu dan berkata, sepertinya Liu Sanjian benar-benar mati. Sekte Dewa Surgawi akhirnya ingin bergerak. Liu Sanjian, tahun itu, memiliki prestise yang termasyhur. Dalam legenda, Liu Sanjian bukanlah seorang jenius biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah murid Musaudi. Tetapi beberapa juga mengatakan bahwa dia adalah murid utama Musaudi. Rumor mengatakan bahwa dalam perang terakhir 30.000 tahun yang lalu, Liu Sanjian secara pribadi memerintahkan dan berperang melawan leluhur Sekte Dewa Surgawi. Meskipun Sekte Kuno Dupa Pembersihan kalah, Sekte Dewa Surgawi masih takut pada Liu Sanjian, dan mereka tidak ingin menyerang sarang Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Lai Zhanhou secara pribadi memimpin pasukan melawan Sekte Kuno Dupa Pembersihan membuat warisan dan sekte lain memikirkan banyak hal. Sekte Kuno Dupa Pembersihan adalah warisan Kaisar Abadi dan berisi hukum jasa Kaisar Abadi Minren dan harta karun Kaisar. Hanya satu hukum jasa Kaisar atau harta karun Kaisar yang terdampar di dunia manusia sudah cukup untuk membuat mata orang memerah karena keserakahan. Meskipun ada desas-desus awal bahwa banyak dari hukum jasa Kaisar dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan hilang, ia masih memiliki beberapa hukum jasa Kaisar dan hukum jasa Paragon berbudi luhur. Ini masih cukup bagi sekte yang tak terhitung jumlahnya untuk diliputi ketamakan. Pada saat ini, banyak sekte secara pribadi mendiskusikan bahwa ekspedisi pribadi Lai Zhanhou adalah untuk hukum jasa Kaisar, atau bahkan hukum rahasia kehendak surga dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Kapal perang yang berhenti tepat di luar Sekte Kuno Dupa Pembersihan menyebabkan peringkat atas dan bawah sekte menjadi sangat waspada. Pada saat ini, suasana sekte sangat tegang, dan para murid mempersiapkan diri secara mental untuk perang. Pada saat ini, di kapal perang, seseorang berdiri. Ini adalah pria parubaya dengan sosok tinggi dan agung. Dia dihiasi dengan baju perang seperti seorang jenderal dalam sebuah ekspedisi. Pria ini mengenakan ikat kepala berornamen macan tutul dan harimau, dan matanya berseri-seri dengan keganasan yang tidak menyenangkan, penuh dengan momentum yang mengancam. Begitu dia berdiri, dia seperti gunung emas dan pilar batu giok. Dia dipenuhi dengan energi darah yang tidak terkendali, seperti tsunami raksasa yang membubung ke seluruh langit. Energi darah yang menakutkan melayang di sekitar tubuhnya. Berdiri di sana, dia seperti macan tutul berlumuran darah, ingin melahap manusia. Ini menyebabkan orang lain mencium bau haus darah dari jauh. Lai Zhanhou, Jenderal Kerajaan Permata Surgawi, bawahan kejam Kaisar Fana. Dia bukan hanya seorang royal nobel yang kuat, tetapi dia juga seorang pejuang yang haus darah. Haha, saudaraku, aku mendengar bahwa sekte kamu adalah warisan Kaisar Abadi. Jenderal ini selalu menghormati hukum jasa Kaisar, mendengar bahwa sekte besar kamu memiliki hukum jasa Kaisar yang tiada taranya. Rasa ingin tahu aku tidak bisa tidak menjadi geli. Jadi, hari ini aku datang untuk belajar, ingin melihat gaya tak terkalahkan dari hukum jasa Kaisar Abadi Minren. Lai Zhanhou berdiri di atas kapal perang, dan dia tertawa dengan sikap arogan dan sombong. Lai Zhanhou memotong langsung ke intinya dan dengan belak-belakan menyebutnya, ingin belajar, menyebabkan ekspresi seluruh Sekte Kuno Dupa Pembersihan menjadi jelek. Sikap lancang ini seolah-olah Sekte Kuno Dupa Pembersihan tidak memiliki siapapun yang berharga. Adapun mayoritas kultivator dari sekte lain menonton dari luar, mereka saling melirik. Itu seperti yang mereka pikirkan. Lai Zhanhou memang datang untuk mendapatkan hukum jasa Kaisar dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Terhadap provokasi Lai Zhanhou, tetua pertama Gu Tizhou belum menerimanya. Tetapi tetua kedua Cao Xiong telah melompat ke depan dan berteriak dengan keras, "Bocah kecil berbohong. Jangan sombong. Sekte Kuno Dupa Pembersihan kita bukanlah sebuah tempat yang akan mentolerir kelancangan kamu. Hari ini, kursi ini akan memberimu pelajaran." Selesai berbicara, Istana Takdir Cao Xiong melayang di udara bersama dengan energi sejati di atas kepalanya, dan dia melangkah di atas kapal perang. Cao Xiong adalah orang pertama yang menerima tantangan tersebut, menyebabkan para tetua Sekte Kuno Dupa Pembersihan saling pandang. Terhadap tantangan Cao Xiong,
Lai Zanhou dengan dingin memelototinya sekali, dan kemudian dengan lancang berkata, hanya Cao Xiong. Namun kamu masih berani berbicara besar di depan kursi ini, berguling. Setelah kata-kata itu keluar, panji darah di atas kepala Lai Zanhou terpotong lurus ke bawah. Begitu spanduk darah muncul, itu segera melintasi 10.000 mil. Spanduk darah di langit seperti tirai darah samudera yang menyembunyikan matahari. Di dalam panji darah, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah sementara ratapan sedih mereka mencapai 1.000 mil jauhnya. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang diambil dan dimakan oleh panji darah ini. Spanduk darah, energi sejati Lai Zanhou. Melihat spanduk darah dipotong lurus ke bawah, ekspresi banyak orang sangat berubah, dan mereka kehilangan suara. Buka, Cao Xiong berteriak keras, dan energi sejatinya menembus langit dan bertemu dengan panji darah. Sebuah boom keras berdering. Bahkan ketika Cao Xiong meminjam energi murni dunia, dia masih tidak bisa memblokir satu serangan dari Lai Zanhou. Cao Xiong terlempar oleh panji darah, dan dia menyemburkan seteguk darah, dia langsung mundur. Meskipun kultivasi Cao Xiong tidak dangkal dan dapat dianggap sebagai yang terkuat kedua di sekte tersebut, tetapi dibandingkan dengan bangsawan kerajaan, perbedaannya terlalu besar. Lai Zanhou dengan dingin melihat sekeliling, dan dia berkata dengan jijik, pahlawan bernama kecil, bakatmu tidak cukup untuk mencapai puncak. Kamu hanyalah seekor serangga yang menjalankan mulutnya yang besar, ingin mati. Cao Xiong memerah karena marah, dan dia berteriak, bocah kecil berbohong. Aku akan bertarung melawanmu sampai mati. Namun, pada saat ini, tetua pertama Gu Tizhou menghentikan Cao Xiong, dan dia memberitahu para tetua lainnya, kawal kakak Cao kembali dan sembuhkan lukanya. Saudara Cao, kamu bukan lawannya, biarkan kakak pergi. Cao Xiong masih ingin bertarung, tetapi para tetua lainnya menghibur dan menghentikannya. Jadi dia dengan enggan harus kembali untuk menyembuhkan. Pada saat ini, tetua pertama Gu Tizhou dengan dingin menatap Lai Zanhou dengan tatapan tajam. Sebuah ledakan keras terjadi, dan energi darah tetua pertama seperti lautan, terus-menerus tanpa jeda. Setiap mantra daunnya berkeliling tubuhnya. Bagian yang lebih menakutkan adalah bahwa di atas kepalanya ada Kunpeng yang melayang. Saat Kunpeng mengeluarkan raungan keras, ia terbang ke kubah langit, dan Kunpeng raksasa segera menghancurkan kubah itu. Pada saat ini, Kunpeng memandang ke 8 arah, meliputi semua makhluk hidup, dan tekanan menakutkan yang tak tertandingi menghancurkan semua musuhnya. Kunpeng dianggap sebagai eksistensi terkuat di dunia ini, setiap helai energinya mampu mencekik langit dan bumi. Terhadap musuh yang begitu kuat, tetua pertama tidak menahan apapun, dan dia secara langsung mengungkapkan kekuatan Royal Noble-nya. 6 varian Kunpeng, melihat Kunpeng runtuh di langit, hati banyak kultivator yang kuat terguncang. Hukum jasa kaisar memang layak untuk namanya. Tak tertandingi di semua generasi. Tidak peduli seberapa kuat hukum jasa Virtuous Paragon, itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum jasa kaisar. Pada saat ini, Kunpeng menggertak langit, menyebabkan orang lain tidak bisa bernapas. Hukum jasa kaisar yang lengkap di tangan kekuatan bangsawan kerajaan sangat mengerikan. Pada peringkat yang sama dari Royal Noble, jika lawannya juga tidak mempraktikkan hukum jasa kaisar, dia ingin menghindari mereka dan mundur. Jika kamu ingin bertarung, orang tua ini akan melawanmu. Pada saat ini, tetua pertama Gu Tizhou sedang mendominasi langit. Sebagai keturunan dari warisan kaisar abadi, meskipun bakatnya tidak bagus, dia jelas bukan seorang pengecut. Selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dia menyerbu ruang di depan Lai Zanhou. Lai Zanhou mengubah ekspresinya, dan dia meraung. Spanduk darah runtuh, satu spanduk untuk dihancurkan dan merobek jalinan ruang. Lautan darah yang tak terbatas ingin menenggelamkan Gu Tizhou dan membubarkannya. Kunpeng melompat ke langit dan mengibaskan ekornya, seperti ikan raksasa yang ingin melompat bebas dari lautan luas. Suara buk yang keras terjadi. Ekor raksasa ini dengan mudah menghancurkan lautan darah Lai Zanhou. Di atas panji darah, Lai Zanhou segera mundur beberapa langkah. Mati, ekspresi Lai Zanhou menjadi jelek. Dia dengan gila berteriak dan mengaktifkan spanduk darahnya. Tiba-tiba, 18 gambar darah keluar dari spanduk darah. Masing-masing menjulang 10.000 zang. Raungan mereka yang keras dan ganas mengguncang langit dan bumi. Diagram raksasa berdarah. Begitu raksasa berdarah keluar, mereka menginjak-injak dunia. Ekspresi semua orang sangat berubah. Ini adalah energi sejati Lai Zanhou. Benar-benar kuat. Siapa yang tahu berapa banyak Royal Nobles yang terbunuh oleh teknik ini? Buka. Masing-masing raksasa menginjak-injak langit dan bergegas ke depan. Gu Tizhou tidak tergoyahkan, dan terus mengaktifkan 6 varian Kunpeng. Kunpeng mengeluarkan raungan panjang dan menukik ke bawah. Ekor Kunpeng tidak dapat dikurangi, dan setiap raksasa darah segera runtuh. Saat tumbukan, para raksasa itu seperti selembar kertas. Bang, Kunpeng dengan mudah menghancurkan diagram energi sejati Lai Zanhou. Ketika ekor Kunpeng jatuh,
Lai Zanhou tidak bisa menghentikannya dan terlempar sejauh 1000 mil sambil menyemburkan seteguk darah. Melihat adegan ini, semua orang hanya bisa menghirup udara dingin. Seluruh sekte kuno dupa pembersihan sangat gembira, dan mereka mulai bersorak. Hukum prestasi kaisar sangat mengerikan. Gu Tizhou bahkan tidak mengeluarkan energi aslinya. Dia hanya menggunakan hukum jasa kaisar untuk mengalahkan energi sejati Lai Zanhou. Masalah ini benar-benar menakutkan. Para kultivator mengamati pertarungan. Tidak peduli apakah itu tiran dari satu domain atau kepala satu sekte. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. 6 varian Kunpeng. Menurut legenda, itu adalah hukum jasa kaisar inti terkuat dari Kaisar Abadi Minren. Kemampuan ini tidak bisa dipercaya. Banyak orang kehilangan warna melihat pemandangan ini. Hari ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan hukum jasa kaisar. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Hukum jasa kaisar. Ya, ini terlalu menantang surga. Kamu tidak cukup. Pada saat ini, dominasi Gu Tizhou menembus langit. Dalam sekejap, dia bisa mengejar Lai Zanhou, dan Kunpeng yang terwujud menjadi kenyataan menginjaknya. Kembali, Lai Zanhou dengan keras meraung dan memanggil diagram Godly. Setelah diagram dewa ini muncul, itu langsung menjadi gunung dan sungai yang tak berujung dan menyedot Gu Tizhou ke dalam. Diagram yang saleh dimanifestasikan menjadi gunung dan sungai, yang lain hanya bisa melihat bayangan samar. Berikutnya adalah suara gemuruh. Orang hampir tidak bisa melihat Gu Tizhou melompat ke langit di dalam formasi pegunungan dan sungai yang tak berujung. Kunpengnya bergerak tanpa hambatan di langit dan bumi, dan energi sejatinya yang misterius menyapu 8 arah. Dia ingin melarikan diri dari diagram ini beberapa kali, tetapi formasi terus menekannya. Di dalam diagram pegunungan dan sungai yang Shou aku, mari kita lihat apakah kamu dapat menyebabkan gelombang apapun. Lai Zanhou dengan dingin merengut, dan dalam sekejap, dia juga masuk ke dalam diagram. Dia mengendalikan formasi, dan pertarungan dengan Gu Tizhou berlanjut di dalam diagram Godly. Diagram pegunungan dan sungai yang Shou. Melihat formasi ini menjebak Gu Tizhou, banyak orang diam-diam terkejut. Seorang master sekte yang menyaksikan pertarungan berseru, aku mendengar bahwa keluarga Lai memiliki orang suci kuno yang tak terduga yang berpengalaman dalam teknik formasi dan sedang meneliti formasi kuno. Dia menciptakan diagram Godly bernama yang Shou Mountains and Rivers Diagram. Aku mendengar bahwa jika formasi ini dengan kekuatan penuh, tidak menyebutkan orang suci kuno, itu bahkan bisa mengalahkan Raja Surgawi. Gu Tizhou dalam masalah, bahkan jika Lai Zanhou tidak bisa mengaktifkan 10 bagian dari formasi ini, dia masih cukup untuk membunuhnya. Melihat adegan ini, semua orang menggelengkan kepala karena kasihan. Sekte kuno dupa pembersihan dikejutkan dengan ngeri melihat Gu Tizhou terjebak dalam formasi. Keempat tetua kehilangan warna kulit mereka, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi sekte tersebut. Namun, semua orang meremehkan kekuatan Gu Tizhou. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Meskipun dia terjebak, dia menggunakan kekuatan 6 varian Kunpeng dan bermanuver dengan bebas. Meskipun dia tidak bisa membunuh jalan keluar dari pegunungan yang Shou dan diagram sungai, jika Lai Zanhou ingin membunuh Gu Tizhou di dalam formasi, ini juga bukan tugas yang mudah. Pada saat ini, Gu Tizhou dan Lai Zanhou bertahan di dalam formasi, dan mereka berdua tidak mampu menekan satu sama lain. Gu Tizhou memang tertutup. Aku pikir dia hanya pahlawan bernama. Tidak terpikirkan bahwa dia sebenarnya adalah Royal Noble yang berpengalaman. Seluruh hati Cleansing Inchance Ancient Sect tergantung tinggi di dalam sangkar di atas. Saat ini, hanya Gu Tizhou di sekte yang memiliki kekuatan untuk secara pribadi menegakkan satu arah. 4 tetua lainnya hanya pahlawan bernama, dan mereka tidak dapat membantu. Bahkan jika keempatnya bertarung bersama, mereka masih tidak akan mampu bersaing dengan Lai Zanhou. Semua murid tahu bencana telah menimpa sekte termasuk Li Qiye, yang dihukum di dalam paviliun hantu. Sementara tekanan dari Royal Noble membanjiri seluruh Cleansing Inchance Ancient Sect, Li Qiye hanya melirik ke kejauhan sekali. Di luar sekte, pertempuran besar telah berlangsung selama 5 hari 5 malam, dan kebuntuan berlanjut dengan Gu Tizhou tidak dapat melarikan diri dan Lai Zanhou tidak dapat membunuhnya. Gu Tizhou tidak bisa menyerah, dan Lai Zanhou pasti tidak bisa menarik pasukannya, jadi mereka berdua hanya bisa melanjutkan tindakan ini. Pada malam kelima yang tampaknya tenang, paviliun hantu menjadi lebih mengerikan. Li Qiye sedang bermeditasi dengan mata tertutup di aula utama, seolah-olah pertempuran di luar sekte kuno dupa pembersihan tidak ada hubungannya dengan dia. Paviliun hantu yang tenang memang tampak berhantu selama malam yang sunyi ini. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan kemudian tiba-tiba, embusan angin bertiup membuka mata Li Qiye. Di depannya berdiri seseorang. Li Qiye memeriksa orang yang berdiri di depannya, dan dia tersenyum bertanya, "Tetua Cao, malam sudah sangat larut, kenapa kamu datang ke sini?" Pada saat ini, berdiri di depan Li Qiye adalah Tetua Cao, yang baru pulih dari lukanya di dalam sekte. Cao Xiong menatap Li Qiye dengan tatapan dingin, tapi wajahnya ceria. Dia dengan gembira berkata,
keponakanku yang baik dan berbakat, aku diminta oleh para tetua lainnya untuk datang mengajarimu hukum merit langit siang hari. Hukum merit langit siang hari. Mendengar ini, Li Qiye tidak bisa menahan senyum, dan dia berkata, Tetua Cao, aku mendengar bahwa hukum merit langit siang hari adalah hukum rahasia kehendak surga kecil dari sekte kuno dupa pembersihan kami. Meskipun itu hanya hukum kecil, kepentingannya bahkan lebih tinggi daripada hukum prestasi virtues paragon. Semua tetua harus setuju sebelum mewariskan teknik ini. Kedatangan aku ke sini untuk memberi kamu hukum merit langit siang hari diputuskan dengan suara bulat oleh para tetua. Cao Xiong dengan sibuk melanjutkan, saat ini, bencana telah menimpa sekte kami, dan kakak pertama terjebak di dalam formasi. Para tetua membutuhkan keajaiban, dan kita membutuhkan hukum rahasia kehendak surga untuk datang menyelamatkan. Semoga keponakan yang baik bisa bermimpi dan melihat patriark, sehingga dia bisa memberimu hukum rahasia kehendak surga. Mendengar kata-kata Cao Xiong, Li Qiye ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia menjawab, Tetua Cao, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Bahkan dengan instruksi mimpi, itu masih perlu beberapa bulan. Cao Xiong buru-buru berkata, cobalah sekali untuk saat ini untuk melihat apakah kamu dapat melihat patriark atau tidak dalam mimpimu. Jika tidak, kami akan memikirkan hal lain. Li Qiye juga buru-buru berkata, oke, aku akan mencoba sedikit. Apakah Tetua Cao membawa hukum merit langit siang hari? Cao Xiong mengeluarkan sebuah manual dan berkata, masalah ini terlalu mendesak, salinan Daylight Sky asli tidak dibawa. Aku membawakan kamu salinan tulisan tangan itu. Li Qiye menerima manualnya, dan dia akan membukanya, namun, dia kemudian ragu-ragu lagi, meletakkan manualnya, memandang Cao Xiong dan berkata, Tetua Cao, meskipun aku hanya murid generasi ketiga, mengenai masalah serius ini, aku masih tahu bahwa hukum rahasia kehendak surga memiliki yang terbaik, penting dalam fondasi sekte kami, aku ingin bertemu dengan para tetua lainnya sekali. Bukannya aku mencurigai Tetua Cao, tetapi karena masalah ini sangat penting, aku perlu menemui mereka untuk benar-benar mengetahui bahwa itu adalah kesepakatan bulat. Keponakanku yang baik, ini adalah krisis eksistensial kita di depan mata kita. Para tetua lainnya berada di luar untuk menahan musuh yang kuat, dan mereka tidak dapat kembali saat ini, mereka hanya bisa mempercayakannya padaku. Cao Xiong buru-buru berbicara dengan ekspresi khawatir. Setelah itu, dia memutar matanya dan menambahkan, jika keponakan yang baik benar-benar ingin bertemu dengan para tetua lainnya, biarlah, aku hanya akan membawa kamu ke mereka. Ini tidak bisa lebih baik. Setelah mendengar ini, Li Qiye menganggukkan kepalanya, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, Tetua Cao, aku khawatir ini tidak akan berhasil karena aku masih menjalani hukuman aku saat ini. Aku harus tinggal di paviliun hantu selama setengah tahun lagi, aku tidak bisa meninggalkan. Cao Xiong dengan tidak sabar berkata, ini adalah momen hidup atau mati bagi kami. Dan para tetua telah memutuskan untuk menghapus hukumanmu, keponakan yang baik. Kita tidak punya banyak waktu, cepat dan ikuti aku. Li Qiye ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi, berkata, Tetua, ini tetap tidak akan berhasil. Pelindung mau bertanggung jawab untuk mengawasiku. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini, kita harus memberitahu dia terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Tetua Cao cepat pergi membawa pelindung mau ke sini, dan kita akan pergi bersama. Hentikan angin panjangmu. Pada saat ini, Cao Xiong kehilangan kesabarannya dan berteriak, aku melepaskanmu. Jadi ikutlah denganku. Li Qiye berkata sambil menatap Cao Xiong, Tetua Cao, apa artinya ini? Aku hanya mengikuti protokol normal. Sebagai tetua dari sekte kuno dupa pembersihan, kamu harus tahu prosedur yang tepat. Sampah yang lebih tidak masuk akal. Ikuti aku sekarang juga. Tatapan Cao Xiong menjadi sengit. Niat kekerasannya melintas di matanya saat dia dengan serius berbicara. Apakah kamu akan berjalan sendiri? Atau haruskah aku menyeretmu? Pada titik ini, Li Qiye tiba-tiba tampak mengerti. Dia mundur selangkah sambil memeluk sitarnya dan dengan terkejut berkata, Tetua Cao, kamu tidak datang ke sini karena permintaan para tetua lainnya. Haha, kamu belum bisa dianggap bodoh. Melihat kecurigaan Li Qiye, Cao Xiong memutuskan untuk menghentikan kepura-puraannya. Dia dengan serius berkata, jika kamu ingin hidup maka ikuti aku sekarang. Jika tidak, kursi ini secara pribadi akan mengambil tindakan, dan aku akan membuat wajahmu cantik. Tampaknya Li Qiye saat ini akhirnya tenang. Dia melirik Cao Xiong, dan dia berkata, jadi sepertinya Tetua Cao ingin merebut hukum rahasia kehendak surga. Namun, bahkan jika Patriark Dao menginstruksikan aku dalam mimpi aku masih tidak akan memberikannya kepada kamu. Cao Xiong berseru dengan tawa licik, haha, ini tidak perlu kamu khawatirkan. Tunggu sampai kursi ini membawa kamu ke lokasi terpencil dan memenjarakan kamu. Pada saat itu, kursi ini tidak akan takut dengan pembangkanganmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku hilang,
Aku khawatir pelindungmu akan segera mengetahuinya. Cao Xiong tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, jadi bagaimana jika dia tahu? Hehe, pada saat ini, bencana telah menimpa sekte kuno dupa pembersihan. Itu berantakan, dan tidak ada tindakan pencegahan di paviliun hantu. Siapa yang mengatakan bahwa kamu tidak mengambil kesempatan kacau ini untuk melarikan diri? Hehe, jika ada satu atau dua halaman salinan Merit Law Daylight Sky, maka aku khawatir semua orang akan mencurigai kamu sebagai mata-mata yang menyelinap ke sekte hanya untuk Merit Law Daylight Sky dan Heaven's Will Secret Law. Pada saat itu, pelindungmu dan yang lainnya akan menjadi kaki tanganmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tetua Cao, kamu terlalu percaya diri dengan perhitunganmu. Kamu tidak takut bahwa para tetua lainnya akan melihatnya. Haha, para tetua lainnya akan melihatnya. Mungkin setelah bencana ini, mungkin ada master sekte baru untuk sekte kuno dupa pembersihan. Jika Gu Tizhou terjebak sampai mati dalam formasi, sekte akan membutuhkan tetua yang cakap untuk memimpinnya melawan lawan yang kuat. Juga, master sekte saat ini lemah dan tidak berguna. Sebuah bencana telah tiba, namun dia dengan pengecut bersembunyi di luar. Dengan demikian, seluruh sekte kuno dupa pembersihan, aku khawatir itu perlu membuat keputusan yang bijaksana. Cao Xiong memikirkan perhitungannya, dan dia hanya bisa tertawa licik. Li Qiye tersenyum dan berkata, jadi, Tetua Cao akan menjadi ketua sekte baru. Tetua Cao akan menjadi master sekte baru. Mengapa perlu tergesa-gesa untuk mengukur hukum rahasia kehendak surga? Mata Cao Xiong menjadi parah, dan dia mulai tidak sabar, kurang bicara. Li Qiye menatap Cao Xiong, tidak bisa menahan tawa. Lalu dia berkata, aku mengerti, jadi kamu menawar dengan orang lain. Apakah Dong Senglong, atau Lai Zhanhou? Sepertinya orang yang bersekongkol dengan kamu tidak akan melepaskan elang tanpa melihat kelinci. Jika kamu tidak memberi mereka hukum rahasia kehendak surga, mereka tidak akan menarik pasukan, atau mereka tidak akan menyeretmu ke kursi ketua sekte. Sampah, ikut aku. Cao Xiong sekarang gelisah. Dia mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan dia meraih Li Qiye dengan tangannya. Cao Xiong, aku tidak menyangka pengkhianat sekte itu adalah kamu. Pada saat ini, raungan keras datang ke depan. Dari luar, 5 orang bergegas masuk. Ini termasuk 4 tetua bersama dengan pelindungmu. Kelompok tetua Sun tiba-tiba datang menyebabkan ekspresi Cao Xiong menjadi sangat masam. Dan dia mundur selangkah. Dalam sekejap, dia menangkap Li Qiye, dan dia mundur ke sudut. Pada saat ini, Tetua Sun, Tetua Qian, Tetua Zhou, dan Tetua Wu dengan cepat mengepung Cao Xiong. Tetua Qian berteriak, Cao Xiong, kamu mengkhianati sekte kuno dupa pembersihan dan menjual hukum kaisar sekte itu. Bagaimana kamu akan menghadapi leluhur? Wajah Cao Xiong terkadang merah dan terkadang putih. Dia tidak percaya, dan dia dengan ketakutan berkata, kamu, mengapa kalian semua ada di sini? Mengapa kamu tidak berada di luar sekte? Pelindungmu dengan serius berkata, Tetua Cao, aku telah memperhatikan semua gerakanmu. Tindakan kamu dan Lai Zhanhou terlalu nyata, bahkan para tetua pun tertipu. Tetapi kamu tidak membodohi aku. Ekspresi Cao Xiong menjadi sangat jelek. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Li Qiye tanpa diketahui siapapun. Jadi dia tidak berpikir bahwa pelindungmu membuntutinya. Tetua Wu berteriak, Cao Xiong, belum terlambat untuk menyerah. Cao Xiong dengan gemuruh berseru, jika berhasil, aku akan menjadi raja. Jika gagal, maka aku penjahat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ketahui lebih baik dan beri jalan bagi aku. Jika tidak, aku akan menghancurkan murid kamu yang berharga. Tanpa dia, kalian semua tidak akan pernah menemukan hukum rahasia kehendak surga. Melihat 5 jari Cao Xiong mencengkeram kepala Li Qiye, ekspresi kelompok tetua Sun sangat suram, dan mereka saling melirik. Jadi dia adalah kunci dari hukum rahasia kehendak surga. Pada saat ini, suara tenang memenuhi aula. Pada saat ini, seseorang memasuki paviliun hantu. Saat dia masuk, dia melepaskan tekanan royal nobelnya yang menyebabkan para tetua mengubah ekspresi mereka. Melihat orang ini, tetua Sun berseru, Dong Senglong, Cao Xiong, kamu tidak memberitahuku bahwa bocah kecil ini adalah kunci dari hukum rahasia kehendak surga. Tatapan Dong Senglong jatuh pada Li Qiye. Matanya menyipit sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dengan kata lain, mendapatkan bocah kecil ini sama dengan mendapatkan hukum jasa kaisar dari sekte kuno dupa pembersihan. Kakak Dong, ini bukan saatnya kita saling menyalahkan. Cao Xiong berbicara dengan nada serius. Saat ini, kita harus bekerja sama. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, lalu bicara. Dong Senglong memelototi Cao Xiong dan dengan dingin mencibir. Cao Xiong, kamu masih ingin memerintahku dengan strategi kecilmu. Jika aku tidak mengawasimu dengan cermat, kamu akan menjadi orang mati sekarang. Cao Xiong, bersekongkol dengan orang luar dan mengkhianati sekte, kamu telah melakukan kejahatan yang tidak dapat ditebus. Pada saat ini, Tetua Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. 4 tetua marah dengan pengkhianatan ini.
Wajah Cao Xiong memutih, lalu hijau. Akhirnya, dia dengan dingin merengut, dan dia tidak repot-repot berdebat. Kedatangan Dong Senglong telah menyegel kesimpulan dari masalah ini. Dong Senglong menatap keempat tetua dan tersenyum. Patua Zhou, kata-katamu benar. Tetapi setelah hari ini, itu tidak akan terjadi. Heh, Li Qiye bersekongkol dengan gerbang 9 Sein Iblis untuk mencuri hukum jasa kaisar dari sekte kuno dupa pembersihan, dan dia ditemukan oleh 4 tetua. Kemudian, pertempuran besar pecah antara kalian semua dan pengkhianat dan Li Xuangyan. Pada akhirnya, kedua belah pihak mati dengan gagah berani dalam pertempuran. Adapun Gu Tishou, Cao Xiong dan aku akan bergabung dengannya dan memasuki formasi, dan kami akan mengalahkan Lai Zanhou dan mengusir musuh, tapi Gu Tishou akan mati karena luka berat di dalamnya. Su Yonghuang dari sekte kuno dupa pembersihan, itu pengecut dan lemah, dan dia bersembunyi di pinggiran, tidak berani bertarung. Sekte itu pasti akan menghapus posisi master sektenya. Tetua Cao telah berkontribusi besar bersama dengan dukungan dari seluruh tubuh murid, jadi dia menjadi master sekte baru dari sekte kuno dupa pembersihan. Dong Senglong berbicara perlahan, wajah keempat tetua sangat sulit untuk dilihat. Satu Cao Xiong, mereka tidak takut, tetapi dengan munculnya Dong Senglong, hasilnya telah ditentukan. Mereka berempat tidak akan mampu bersaing dengan Dong Senglong. Cerita ini tidak seburuk itu, kan? Itu bahkan bisa menjadi legenda yang dipuji oleh sekte kuno dupa pembersihan di masa depan. Dong Senglong cukup puas dengan taktiknya, jadi dia menyeringai. Cao Xiong akan merasa nyaman dengan posisi master sektenya. Dan, bagiku sebagai penasihat tamu untuk sekte kuno dupa pembersihan begitu lama, aku telah memenuhi kewajiban aku. Saat kamu mundur, kamu juga akan membawa hukum jasa kaisar dari sekte itu, kan? Pada saat ini, tawa yang menyenangkan dan dering datang dari Li Qiye, yang berada dalam genggaman Cao Xiong. Li Qiye masih memeluk sitar kuno miliknya, bahkan di bawah kendali Cao Xiong, dia tetap tenang. Pada saat ini, dia tersenyum menatap Dong Senglong, dan dia dengan jelas berbicara, bukan rencana yang buruk. Sayangnya, di mata aku, itu hanya berlebihan. Juga, sebelum membunuh kalian semua, ingat satu kalimat ini, siapapun yang menentang jalanku akan dibunuh tanpa ampun. 1. Zhang. Selesai berbicara, 5 jari Li Qiye tiba-tiba menarik senar sitar. Dalam sekejap, sitar di tangannya memuntahkan kecemerlangan tanpa henti dengan tekanan dao yang terus-menerus, dan dia mematahkan cengkeraman Cao Xiong padanya. Zhang, suara sitar yang harmonis menyebabkan pola melodi di dalam paviliun hantu menjadi hidup. Pada saat ini, pola-pola padat ini tiba-tiba menyala, dan rune magis tak berujung muncul bersama dengan catatan pedang yang jelas, 2 aura pedang segera mengalir keluar. Sebuah bilah pedang terbelah. Cao Xiong terlambat untuk berteriak saat kepalanya terlempar ke atas. Dia kemudian melihat darah memuntahkan dari lehernya. Bahkan setelah kematian, dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dong Senglong berteriak dengan menyedihkan. Aura pedang dengan cepat menembus tubuhnya, dan ujung pedang, dalam sekejap, menghancurkan fondasi daunnya. Di bawah satu pedang, fondasi daunnya yang rapuh tidak bisa menahan satu pukulan, seolah-olah itu adalah kayu kering dan busuk. Dia dengan keras menyemburkan seteguk darah, dan dia jatuh langsung ke tanah. Tidak, Dong Senglong berteriak sambil berguling-guling di tanah. Kulitnya kehilangan semua warna karena ketakutan, dan dia berteriak dengan gila, tidak, ini tidak mungkin. Pada titik ini, keempat tetua dan pelindung Mo ketakutan membeku. Cao Xiong dapat diterima, tetapi Dong Senglong adalah seorang bangsawan kerajaan, namun dia masih tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Bahkan sampai sekarang, keempat tetua masih belum tahu persis apa yang baru saja terjadi. Kultivasiku selama 3000 tahun. Pada akhirnya, Dong Senglong mengeluarkan raungan keras, dan dia dengan gemetar merangkak naik. Dalam waktu singkat, dia beberapa ratus tahun lebih tua, punggungnya membungkuk, dan dagingnya mengering. Binatang kecil, aku akan melawanmu sampai mati. Setelah berdiri, Dong Senglong menjadi gila, dan dia bergegas ke depan ke arah Li Qiye. Namun, pada saat ini, dia seperti pria berusia 100 tahun yang tidak bisa berjalan tanpa gemetar. Pada saat ini, Li Qiye mengangkat alisnya dan memerintahkan, pegang dia. Keempat tetua dan pelindung Mo mendapatkan kembali semangat mereka. Tetua Qian dengan mudah menangkap Dong Senglong. Dia tercengang ketika dia menyadari bahwa kultivasi Dong Senglong benar-benar hancur. Hewan kecil, bunuh aku jika kamu berani. Bunuh aku. Deng Senglong. Dengan rambut acak-acakan, dengan gila-gilaan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman tetua Qian. Dia bahkan mencoba menerkam Li Qiye dengan kukunya. Dia berkultivasi selama 3000 tahun hanya untuk kehilangan semuanya dalam satu malam. Bagi seorang kultivator, ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seseorang tidak bisa menyalahkan Dong Senglong karena sangat marah. Li Qiye perlahan meliriknya, dan dia berkata, kami pasti akan membunuhmu. Namun, tidak sekarang,
Kamu 1000 kali. 10.000 kali seharusnya tidak menyinggung aku, ini kamu mencari kematian. Dong Senglong memekakkan telinga, dan dia mencoba menerkam Li Qiye lagi, tetapi Elder Qian dengan mudah menahannya. Perubahan seperti itu mengguncang hati keempat tetua. Sebelumnya, Dong Senglong adalah seorang Royal Noble, menyebabkan mereka takut 10.000 kali lipat. Bahkan jika mereka berempat bertarung bersama, mereka belum tentu cocok untuk Dong Senglong. Namun, sesaat kemudian, dia menjadi orang tua yang tidak bisa menangkap ayam dengan benar. Masalah ini terlalu menakutkan. Keempat tetua dengan ragu menatap sitar kuno di dada Li Qiye. Melihat gaya kunonya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Akhirnya Dong Senglong dibawa pergi untuk dipenjara. Masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi pada akhirnya? Cao Xiong mengkhianati sekte tersebut. Masalah ini tidak perlu dibahas. Namun, Li Qiye dengan mudah membunuh Cao Xiong dan menghancurkan Dong Senglong menyebabkan para tetua masih tercengang. Memeluk sitarnya, Li Qiye dengan tenang menjelaskan, itu hanya kekuatan dan niat abadi dari Kaisar Immortal. Ketika mereka berubah menjadi pedang, mereka cukup untuk membunuh 4 arah. Pada saat ini, keempat tetua dan pelindung Mo tidak bisa tidak menganalisis paviliun hantu ini. Sebelumnya ketika Li Qiye memainkan sitar, mereka semua merasakan perubahan dalam Dao. Namun, semuanya begitu cepat dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Saat ini, mereka masih tidak bisa melihat misteri di sini. Tetua Sun menarik napas dingin dan bertanya, dari mana sitar kuno ini berasal? Li Qiye tersenyum. Aku sedang bermeditasi di dinding ini. Ketika malam tiba, Patriark muncul dalam mimpiku dan memberitahuku bahwa di lantai bawah ada sitar kuno yang dikubur. Tahun itu, Patriark biasa memainkannya dan kemudian, itu tenggelam ke tanah. Aku mengikuti instruksi Patriark, dan aku menggali sitar kuno ini. Dalam mimpiku, Patriark juga memberitahuku tentang misteri sebenarnya mengenai paviliun sitar ini. Awalnya, paviliun ini adalah tempat di mana Patriark dulu bernostalgia. Selama periode menegakkan kekuatan abadi dunia, dia biasa bermain sitar di sini. Tanpa disadari, kebenaran Dao tercetak dalam hukum sitar. Setelah jangka waktu yang lama, seluruh paviliun sitar berisi hukum sitar ini. Dan akhirnya, hukum sitar ini mampu menampung kekuatan kaisar yang luas dan niat abadi dari Patriark. Tidak hanya itu, hukum sitar ini juga menyembunyikan Dao sitar yang tiada taranya. Li Qiye berbicara terus-menerus seolah-olah semuanya adalah fakta. Li Qiye tersenyum melanjutkan. Patriark dalam mimpiku mengajariku cara bermain dan mengaktifkan hukum sitar untuk meminjam kekuatan kaisar dan niat abadi. Mendengar kata-kata Li Qiye, keempat tetua tidak bisa membantu tetapi sangat mengubah ekspresi mereka. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan percaya bahwa tempat yang mereka anggap sebagai paviliun hantu akan berisi kekuatan kaisar dan niat abadi seperti ini. Tetua Wu dengan emosional berkata, Li Qiye adalah orang yang dipilih secara pribadi oleh leluhur kita untuk memimpin sekte kuno dupa pembersihan kita. Patriark telah memilihnya, dan ini berarti bahwa di masa depan, dia akan memimpin kita menuju kebangunan rohani. Dia akan mengembalikan kejayaan sekte kuno dupa pembersihan kita. Awalnya itu adalah instruksi Dao dalam mimpi, tetapi sekarang ini adalah pencarian harta karun dalam mimpi. Bagi keempat tetua, tidak diragukan lagi bahwa Patriark telah memilih Li Qiye untuk menjadi pemimpin baru dari sekte kuno dupa pembersihan. Di tengah segalanya, status Li Qiye, di benak keempat tetua, menjadi sangat berbeda. Li Qiye adalah orang yang dipilih oleh Kaisar Abadi Minren, dan dia akan menjadi wakilnya. Keempat tetua berjuang untuk mendapatkan kembali semangat mereka, dan tetua Qian bergumam, masalah paviliun sitar. Aku telah membaca tentang, aku mendengar bahwa ini benar-benar tempat di mana Patriark biasa memainkan instrumennya. Siapa yang mengira bahwa tempat ini mewarisi kekuatan Kaisar dan niat abadi? Tetua Zhou tidak bisa tidak bergumam pelan, paviliun ini mewarisi kekuatan Kaisar dan niat abadi. Apakah itu berarti itu bahkan lebih kuat daripada potret Patriark kita? Tetua Sun berseru, ini semua berkat Qiye, jika tidak, kita akan kehilangan harta kaisar ini. Tetua Wu dengan bersemangat berkata, Patriark melindungi sekte kuno dupa pembersihan kita. Dia tidak mau melihat kemunduran kita, jadi dia memilih Qiye untuk menjadi orang yang memulihkan sekte kita. Tiba-tiba, keempat tetua itu terlalu gembira, keajaiban Li Qiye memungkinkan mereka melihat secercah harapan. Tidak bagus, pada saat ini, Tetua Qian tiba-tiba mengumpulkan pikirannya, dan dia dengan terkejut berkata, kakak pertama masih terjebak dalam formasi. Kita harus bergegas untuk menyelamatkannya. Mungkin Sekte Dewa Surgawi bahkan akan menggunakan plot jahat lain untuk menyakiti kakak pertama. Li Qiye tersenyum, dan dia berkata, di dalam Sekte kuno dupa pembersihan, ini bukan masalah yang sulit. Biarkan aku memainkan nada dan menghancurkan formasi Lai Zhanhou. Selesai berbicara, dia duduk dalam pose meditasi di tanah, dan dia mulai memainkan sitar kuno. Sitar kuno menyala sekaligus, dan paviliun kecapi juga menyala. Satu ekspresi mentah yang berlebihan adalah,
Menggambar kue di selembar kertas. Seseorang dapat menggambar kue di selembar kertas, tetapi mereka tidak bisa memakannya. Jadi itu tidak ada artinya. Tekstur padat di dalam Zither Pavilion muncul dan berubah menjadi mantra magis yang tak ada habisnya. Boom, pada saat ini, kekuatan di dalam pola melodi diprakarsai oleh Li Qiye. Dalam sekejap, kekuatan kaisar dan niat abadi pecah, mencekik surga. Bahkan 4 kaki tetua menggigil, tidak mampu berdiri tegak. Di bawah tekanan sisa-sisa kaisar abadi, mereka sepenuhnya ditekan, jatuh rata ke tanah. Jiwa patriark, merasakan kehadiran kaisar abadi kuno dan agung. Keempat tetua sangat emosional sampai air mata menetes di wajah mereka. Mereka akhirnya bisa melihat aura kaisar abadi dari patriark setelah bertahun-tahun berlalu. 1. Di luar sekte kuno dupa pembersihan, masih banyak ahli yang menyaksikan pertarungan antara Gutisou dan Lai Zhanhou. Meskipun Gutisou tidak dapat melarikan diri dari formasi, bahkan di bawah tekanan dari formasi dan Lai Zhanhou, dia masih berdiri kokoh. Dia dengan gagah berani memindahkan para kultivator lainnya. Hati mereka tergerak oleh keinginannya yang pantang menyerah untuk tidak menyerah sampai mati. Dia seperti serangga yang lemah, namun masih berjuang untuk bertahan hidup dengan semua yang dia miliki. Sekte kuno dupa pembersihan, pada akhirnya, masih merupakan garis keturunan kaisar abadi. Meskipun mereka telah menurun selama 30.000 tahun, mereka masih memiliki kekuatan tersembunyi. Adapun 800 tentara yang datang bersama Lai Zhanhou, mereka dengan dingin menyeringai dalam pikiran mereka, bahkan jika Gutisou mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa melewati besok. Akan ada perubahan dinasti di sekte kuno dupa pembersihan, namun Gutisou hanya berjuang di kaki terakhirnya. Ledakan, pada saat para kultivator berpikir tentang bagaimana pertarungan ini akan berakhir, tiba-tiba, di dalam sekte kuno dupa pembersihan, sebuah tembakan ringan ke depan. Cahaya ini merobek langit dalam sekejap dan melakukan perjalanan melalui ruang dengan kekuatan yang cukup untuk menebang semua celestial. Dalam sekejap mata, dalam batas sekte kuno dupa pembersihan, semua orang merasakan tekanan kaisar kuno yang tak terkalahkan. Dalam saat ini, keberadaan yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Apa yang terjadi? Semua kultivator di luar menggigil ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Di bawah nafas kuno ini, mereka semua merasa seperti serangga dan semut. Mereka tidak cukup untuk mencapai puncak. Merasakan jenis tekanan ini, seorang master sekte dengan susah payah berbicara, kekuatan kaisar dan niat abadi. Mungkinkah sekte kuno dupa pembersihan ingin pergi keluar dan mengaktifkan harta karun kehidupan kaisar abadi? Tidak bagus, merasakan tekanan abadi kuno ini. 800 tentara di atas kapal perang terperanjat, tetapi semuanya sudah terlambat. Cahaya di langit tiba-tiba berubah menjadi ujung pedang, dan itu menyapu secara horizontal langit dan bumi. Tepi pedang ini memikul tekanan abadi kuno, dan hanya dengan satu pukulan ini, dapat dilihat bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Whoosh, gelombang demi gelombang darah dimuntahkan. Saat ujung pedang menyapu, 800 kepala terbang ke langit. Semua mata mereka terbelalak kaget. Saat kepala mereka terangkat, mereka bahkan bisa melihat darah menyembur dari leher mereka yang terpotong. Pedang itu membawa aura yang tak terbendung. Itu terus berjalan sampai menabrak bagian dalam gunung dan sungai yang tak berujung. Suara, bang, berdering, dan formasi segera menjadi debu. Formasi orang suci kuno yang dibuat dengan darah dan keringat, di bawah pedang ini, tidak dapat menahan satu pukulan pun. Formasi itu terbelah menjadi dua, dan jatuh ke lantai. Gutisou juga jatuh dari dalam. Tidak, Lai Zhanhou. Di dalam formasi, berteriak, ujung pedang segera menembus dadanya, dan itu menyalipkannya ke tanah. Pada saat ini, aura pedang menghilang, dan hanya darah yang mengalir dengan tenang di tanah. Lai Zhanhou, tertusuk ke tanah, masih bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia masih hidup hanya karena Li Qiye ingin menyelamatkannya. Perubahan mendadak ini, belum lagi para kultivator yang mengamati pertempuran, para murid dari sekte kuno dupa pembersihan, dan Gutisou, membuat semua orang linglung. Pembalikan tiba-tiba ini terlalu menakutkan. Pikiran semua orang menjadi kosong karena melihat pemandangan ini. 800 tentara, Lai Zhanhou, dan formasi, di bawah satu pedang ini, semuanya menjadi sia-sia. Formasi Royal Noble dan Ancient Saint, keduanya tidak cukup untuk mencapai puncak. Di bawah satu pedang ini, semuanya tersapu seperti debu. Pedang ini telah melewati. Di dalam kastil kerajaan permata surgawi, Raja Fana tiba-tiba membuka matanya yang tak terduga. Seperti aliran matahari dan bulan dan pola celestial, itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, dia diam-diam bergumam, mungkinkah sekte kuno dupa pembersihan masih memiliki harta karun kehidupan kaisar abadi yang tersisa? Akhirnya, aura surgawi di kedua matanya melebihi langit, seolah-olah dia ingin melihat melalui sudut dunia. Kembali ke murid sekte kuno dupa pembersihan, peristiwa ini membuat mereka kosong untuk waktu yang lama, tanpa bisa mendapatkan kembali akalnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Akhirnya, seorang
Kultivator berbisik, kekuatan kaisar dan niat abadi, kekuatan kaisar dan niat abadi. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah mendengar ungkapan ini, tetapi tidak ada yang pernah melihat kekuatan sebenarnya. Hari ini, ujung pedang yang satu ini menyapu dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Ini adalah kekuatan kaisar dan niat abadi. Orang-orang akhirnya memahami kengerian kaisar abadi. Kaisar abadi Minren telah pergi untuk waktu yang lama, dan dia hanya meninggalkan kekuatan kaisar dan niat abadi. Namun, itu masih cukup untuk membuat semua dewa gemetar. Sementara semua orang masih sibuk berpikir, suara Li Qiye terdengar dari dalam sekte, ikat dia. 3 hari kemudian, kami akan memenggal kepalanya di depan umum untuk dilihat orang lain. Seseorang tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang akhirnya mendapatkan kembali semangat mereka. Para kultivator di sela-sela terkejut sementara para murid dari sekte kuno dupa pembersihan terus merayakan. Beberapa murid mengikat Lai Zhanhou, dan mereka membawanya ke penjara bawah tanah. Akhirnya, Gu Tizhou tanpa sadar kembali ke sekte tersebut. Di dalam paviliun sitar, setelah mendengar semua detailnya, dia masih kehilangan ketenangannya lagi. Beberapa saat kemudian, Gu Tizhou menatap Li Qiye, dan dia bergumam, jiwa patriark ada di sini, melindungi sekte kita. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memberitahu Li Qiye, patriark telah memilihmu sebagai penyelamat kami. Aku harap kamu dapat membawa sekte kuno dupa pembersihan kembali ke masa kejayaannya. Gu Tizhou dapat dianggap sebagai pendorong utama sekte kuno dupa pembersihan. Dengan kata-kata ini, dia telah menetapkan posisi Li Qiye dalam sekte tersebut. Setelah 1 malam, status Li Qiye di sekte tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Lai Zhanhou secara pribadi memimpin serangan terhadap sekte kuno dupa pembersihan. Semua orang di kerajaan permata surgawi berasumsi bahwa ini adalah bencana sekte. Tidak ada yang mengira bahwa setelah hanya 1 malam, akan ada pembalikan yang tidak terpikirkan, yang mengakibatkan kematian 800 tentara dan penangkapan Lai Zhanhou yang terluka. Semuanya terasa seperti mimpi, tetapi itu adalah 10.000 kebenaran yang pasti. Di dalam sekte kuno dupa pembersihan, peringkat atas dan bawah sangat gembira. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi moral para murid. Mengalahkan invasi Lai Zhanhou adalah obat untuk jantung. Setidaknya, itu memberi para murid secercah harapan. Dengan berakhirnya pertempuran, eselon atas sekte mengadakan pertemuan dengan para tetua dan pelindung, yang dipimpin oleh Gu Tizhou. Dia mengungkapkan konspirasi Cao Xiong dan Dong Shenglong. Saat ini, Cao Xiong sudah mati, dan Dong Shenglong, bersama dengan Lai Zhanhou, adalah tahanan. Para pelindung membenci tindakan egois Cao Xiong sampai ke tulang. Sedikit lagi, dan sekte itu akan menjadi boneka di bawah sekte Dewa Surgawi. Setelah 5 tetua memberitahu mereka bahwa semuanya telah diselesaikan oleh Li Qiye, para pelindung tercengang. Mereka telah mendengar tentang instruksi Dao, tetapi mereka tidak berpikir bahwa patriark benar-benar telah memilih Li Qiye. Selama pertemuan, para tetua mengidentifikasi Li Qiye sebagai penyelamat revitalisasi sekte kuno dupa pembersihan. Para pelindung tidak memiliki keberatan tentang keputusan ini. Setelah konferensi berakhir, mereka mendiskusikan bagaimana menghadapi Dong Shenglong dan Lai Zhanhou. Mengenai masalah ini, Li Qiye hanya memiliki 1 kalimat. Dia tersenyum dan berkata, 3 hari kemudian, eksekusi di depan umum untuk dilihat semua orang. Undang sekte lain di dalam kerajaan permata surgawi untuk berpartisipasi dalam kesenangan. Mendengar kata-kata Li Qiye, para pelindung dan tetua terkejut, keputusan mutlak macam apa ini? Seorang pelindung dengan cemas menyebutkan, dengan ini, aku khawatir itu benar-benar tidak akan meninggalkan wajah bagi sekte Dewa Surgawi. Li Qiye dengan santai menjawab, sekte Dewa Surgawi adalah musuh bebuyutan, siapa yang peduli dengan wajah? Bagaimana jika sekte Dewa Surgawi menyatakan perang terhadap kita? Pelindung lain tidak bisa tidak bertanya. Pada akhirnya, sekte Dewa Surgawi adalah monster raksasa bagi mereka. Mereka menciptakan kerajaan permata surgawi dan mendukungnya selama 30.000 tahun. Sekarang, sulit bagi siapapun untuk menggoyahkan posisi mereka. Menyatakan perang, Li Qiye tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi serius, dan kemudian perlahan berbicara. Aku mendengar bahwa Raja Fana dari kerajaan permata surgawi adalah penguasa yang kuat dengan ambisi dan kebijaksanaan yang besar. Dan dia tidak kurang dari Kaisar Iblis Gerbang Iblis 9 Sein Lunri. Aku benar-benar tidak takut dengan deklarasi perangnya. Aku berharap dia secara pribadi akan memimpin pertempuran. Maka aku bisa memusnahkan semua bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan dari sekte Dewa Surgawi mereka. Gu Tizhou merenung sejenak, dan kemudian dia berkata, ini bukan ide yang buruk. Kekuatan kaisar dan niat abadi dari paviliun sitar dapat dikeluarkan untuk beberapa pertempuran besar. Jika kerajaan permata surgawi berani datang, kita akan dapat menghancurkan semua bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan dalam satu nafas. Meskipun kita tidak memiliki cara untuk menghancurkan sekte Dewa Surgawi dan kerajaan permata surgawi, tetapi selama kita membunuh bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan,
ini akan cukup untuk membuat mereka mengasingkan diri untuk pulih selama beberapa ribu tahun. Ini akan memberi kita kesempatan untuk mengembangkan sekte ini. Mendengarkan kata-kata tetua pertama, para pelindung tidak bisa tidak saling melirik. Tetua Sun berkata, keinginan sekte Dewa Surgawi untuk menghancurkan kita tidak pernah mati. Kami tidak bisa terus kebobolan. Pada saat ini, jika kerajaan permata surgawi ingin menyatakan perang, maka kami akan memberi mereka pukulan telak. Kami akan menghancurkan segalanya dengan kekuatan kaisar dan niat abadi dari Paviliun Sitar. Paviliun Sitar dan potret patriark keduanya adalah harta kaisar. Kekuatan mereka sangat hebat, tetapi mereka tidak dapat diisi ulang. Dalam hal ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan harta karun kehidupan kaisar abadi atau harta karun sejati. Harta karun kehidupan kaisar abadi dapat digunakan berkali-kali, tetapi memiliki persyaratan tinggi untuk kultivator yang menggunakannya. Adapun harta kaisar yang berisi kekuatan kaisar dan niat abadi, setiap kali digunakan, kekuatannya akan berkurang, itu akhirnya akan menjadi item fana. Inilah mengapa, pada saat ini, kelompok Gutisou ingin meminjam kekuatan Paviliun Sitar ini untuk menghancurkan musuh mereka dalam satu tarikan nafas. Li Qiye menatap Gutisou dan bertanya, mengenai masalah ini, aku punya sedikit pertanyaan. Di mana harta karun kehidupan kaisar abadi kita? Di mana harta karun sejati patriark kita? Ini, Gutisou, penuh rasa malu, tersenyum. Pada saat ini, keempat tetua saling menatap, dan ekspresi mereka canggung. Satu ini adalah ungkapan umum. Artinya para leluhur menjaga mereka dari atas, masih memberikan perlindungan. Akhirnya, Tetua Sun menghela nafas pelan dan berkata, sekte ini tidak memiliki harta karun sejati kaisar abadi, dan juga tidak memiliki harta karun kehidupan kaisar abadi. Tidak satu pun, meskipun Li Qiye secara mental siap untuk ini, tetapi mendengar bahwa tidak ada satu pun membuatnya sedikit frustrasi. Sekte kuno dupa pembersihan adalah dari garis keturunan kaisar abadi. Saat ini, tidak ada satu pun harta karun kehidupan yang dapat ditemukan. Dia tidak dapat mempercayai ini. Gutisou dengan lembut melanjutkan. Dikatakan bahwa patriark telah meninggalkan 3 harta kehidupan dan nasibnya melindungi harta karun sejati. Namun, pada saat aku duduk di kursi ini, barang-barang ini sudah tidak ada lagi. Paling tidak, bahkan selama periode Master Sekte terakhir, barang-barang ini tidak lagi ada di dalam sekte. Li Qiye bertanya, hilang atau dicuri? Harta karun kehidupan kaisar abadi adalah satu hal, tetapi nasib melindungi harta karun Minren, juga harta karun sejati, terlalu penting bagi sekte kuno dupa pembersihan. Ini, aku tidak terlalu jelas tentang masalah ini. Gutisou ragu-ragu tersenyum dan berkata, harta karun sejati kaisar abadi, aku tidak tahu persis detailnya. Aku khawatir bahkan master sekte sebelumnya tidak tahu. Tahun itu, aku mendengar diskusi paman bela diri. Seorang paman berkata bahwa harta karun sejati telah terbang jauh sejak lama. Paman lain mengatakan bahwa pada saat leluhur kita, Musaudi, bersaing untuk kehendak surga dengan Kaisar Abadi Takong, dia kehilangan harta karun sejati kita dalam pertempuran yang menakutkan di surga. Aku khawatir, 10 generasi terakhir dupa pembersihan kuno kita sekte belum melihat harta karun sejati Kaisar Abadi. Li Qiye bertanya, bagaimana dengan 3 harta karun kehidupan? Gutisou merenung sejenak dan kemudian menjawab, ini, aku juga tidak bisa menjawab. Di sini, dia melirik 4 tetua lainnya, dan dia melanjutkan, aku mendengar bahwa ada satu harta karun kehidupan yang bisa dibawa oleh leluhur Liu ke tanah, dan itu dikubur bersamanya. Apakah ini benar atau tidak? Aku tidak tahu. Tetua Sun menjelaskan kepada Li Qiye, leluhur Liu adalah benteng pertama sekte kami. Dalam hal senioritas, dia akan menjadi murid agung leluhurmu. Aku mendengar bahwa pertempuran 30.000 tahun yang lalu, melawan sekte Dewa Surgawi, dipimpin olehnya. Setelah kekalahan kami dan mundur kembali ke tanah leluhur kami, leluhur Liu tidak lagi menunjukkan wajahnya. Ada banyak rumor tentang dia. Beberapa senior mengatakan bahwa dia meninggal dalam pertempuran, dan beberapa mengatakan bahwa dia kembali terluka dan bertemu asalnya di dalam sekte. 1. Liu Sanjian dikabarkan menjadi jenius terbesar cleansing Incense Ancient Sect setelah Musaudi. Namun, sayangnya, dia tidak dapat melindungi sekte kuno dupa pembersihan pada akhirnya, menyebabkan runtuhnya kerajaan lama. Pada titik ini, Tetua Qian dengan serius menambahkan, harta karun kehidupan lainnya mungkin saja jatuh ke tangan sekte Dewa Surgawi. Ke tangan sekte Dewa Surgawi. Setelah mendengar ini, mata Li Qiye menjadi serius. Ini adalah harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Jenis barang yang jatuh ke tangan sekte Dewa Surgawi bukanlah hal yang baik untuk sekte kuno dupa pembersihan. Gutisou dengan sedih menghela nafas dan berkata, ini adalah hal yang paling kami khawatirkan. Tidak ada cara untuk memverifikasi masalah ini, tetapi hampir mutlak bahwa harta karun kehidupan ini ada di tangan sekte Dewa Surgawi. Dalam pertempuran terakhir, sekte kami kehilangan Royal Nobles, makhluk tercerahkan, dan orang suci kuno yang tak terhitung jumlahnya. Untuk melindungi kerajaan,
Aku mendengar leluhur kita memanggil harta karun kehidupan Kaisar Abadi untuk menghadapi Sekte Dewa Surgawi. Setelah itu, kami kalah dalam pertarungan, dan seluruh kerajaan jatuh. Dalam keadaan kacau seperti itu, keberadaan Life Tracer tidak diketahui. Tetua Zhou dengan cemas berkata, aku khawatir kerajaan permata surgawi akan membawa harta karun kehidupan Kaisar Abadi ini untuk menyerang sekte kami. Jika Sekte Dewa Surgawi memiliki karakter yang cukup kuat untuk membawa harta karun kehidupan untuk menyerang sekte tersebut, maka bahkan dengan paviliun sitar, ia tidak akan mampu bertahan dari putaran demi putaran serangan harta karun kehidupan. Mendengar kata-kata Tetua Zhou, kelompok Gutisou kehilangan warna mereka. Ini memang masalah yang sangat berbahaya. Mereka jelas tahu kekuatan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Biarkan mereka datang. Sudah waktunya untuk melihat bagaimana harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Pada titik ini, Li Qiye tersenyum senang dan berkata, ketika banjir datang, bendungan akan memblokir. Ketika pasukan datang, para jenderal akan menahan. Rencana kami tidak berubah. 3 hari kemudian, penggal Dong Senglong dan Lai Zhanho. Dengan suara yang dalam, Gutisou berkata, kami akan melakukannya seperti itu. Ini adalah pertempuran pertama untuk kebangkitan Sekte Kuno Dupa Pembersihan kami, dan juga awal dari kebangkitan kami. Dia akhirnya bertekad, para tetua dan pelindung yang hadir semuanya berharap untuk menghidupkan kembali Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan mendapatkan kembali kejayaan leluhur mereka, terutama Gutisou. Dia dibesarkan di sekte dan menganggapnya sebagai rumahnya. Saat dia memimpin sekte, bagaimana mungkin dia tidak berharap itu menjadi lebih kuat? Namun, dia hanya bisa menyesali bakatnya yang terbatas dan kurangnya kekuatan untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Saat ini, dengan munculnya keajaiban Li Qiye disertai dengan perlindungan dari Patriark, Gutisou melihat kesempatan bagi sekte untuk kembali. Hari kedua, sekte mengumumkan konspirasi Cao Xiong dengan orang luar, pengkhianatan terhadap Sekte Kuno Dupa Pembersihan, dan juga eksekusinya. Berita ini telah dirilis, dan seluruh Sekte Kuno Dupa Pembersihan gempar. Murid sekte mau tidak mau meludahi keegoisan Cao Xiong. Sebuah bencana menimpa sekte itu, jadi mereka seharusnya bekerja sama. Tindakan Cao Xiong dicerca oleh para murid. Adapun masalah Li Qiye menjadi orang yang dipilih untuk kebangkitan, sekte tidak mengumumkannya. Hanya para tetua dan pelindung yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Bahkan para pemimpin I pun tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, sekte pada hari berikutnya mengirim berita tentang eksekusi publik Dong Senglong dan Lai Zhanho ke semua kerajaan permata surgawi. Kali ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan secara khusus memilih tindakan berani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat eksekusi, sekte tersebut telah mengundang banyak sekte dari kerajaan untuk hadir. Banyak sekte besar dan gerbang surgawi tergerak oleh berita ini di seluruh kerajaan permata surgawi. Sekte Kuno Dupa Pembersihan ingin membalik surga. Cukup banyak sekte saling memandang dengan takjub. Hanya Dong Senglong yang bisa diterima. Tapi siapa Lai Zhanho? Ini adalah seorang jenderal kerajaan permata surgawi. Seorang pria ganas dari generasi ke generasi di bawah Raja Fana. Saat ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan ingin mengeksekusi mereka berdua di depan umum. Bukankah ini sama dengan menghancurkan wajah kerajaan permata surgawi dan Sekte Dewa Surgawi sepenuhnya? Seorang master sekte dengan penasaran bertanya dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, apa yang sebenarnya membuat Sekte Kuno Dupa Pembersihan begitu percaya diri? Selama beberapa ribu tahun terakhir, semua orang secara pribadi menyaksikan penurunan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Tetapi hari ini, sekte ini berani mengeksekusi 2 orang ini di depan umum. Ini terlalu berani. Ada banyak kultivator yang mengamati pertempuran malam itu, dan banyak dari mereka berteriak-teriak. Beberapa merasa bahwa sekte tersebut memiliki harta kehidupan Kaisar Abadi, dan beberapa berasumsi bahwa Liu Sanjian masih hidup. Mungkinkah kali ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan memiliki kartu as mutlak? Kalau tidak, mengapa mereka mengambil risiko perang dengan kerajaan permata surgawi, dan harus mengeksekusi keduanya? Mungkin mereka menjadi gila. Beberapa merasa bahwa inilah masalahnya dan berkata, hari ini, membandingkan Sekte Kuno Dupa Pembersihan dengan Sekte Dewa Surgawi adalah seperti melempar telur ke batu. Bahkan jika Sekte Kuno Dupa Pembersihan masih memiliki harta karun kehidupan Kaisar Abadi, masih tidak mungkin untuk membatalkan situasi penurunan mereka saat ini. Di masa sekarang, Sekte Dewa Surgawi memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya dan banyak bangsawan kerajaan. Ini adalah sekte yang mencari kehancurannya sendiri. Seorang master sekte yang lebih tua mengeluh. Dia tahu situasi di dalam dan menggelengkan kepalanya. Sekte Kuno Dupa Pembersihan tidak memiliki pewaris. Mereka menjadi sombong secara membabi buta, bahkan dengan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Itu bukan lagi masalah penting bagi sekte tersebut. Kita harus tahu, leluhur Sekte Dewa Surgawi masih hidup. Ketika datang ke leluhur Sekte Dewa Surgawi, bahkan master sekte yang kuat dan penguasa surgawi dari kerajaan permata surgawi akan menjadi diam. Setelah era Dao yang sulit, karakter seperti leluhur Sekte Dewa Surgawi menjadi tak terkalahkan.
Ini adalah raksasa yang tinggi di atas. Saat karakter seperti dia mengambil tindakan, belum lagi sekte kuno dupa pembersihan, tetapi bahkan sekte besar atau klan akan dihancurkan hanya dengan ujung jarinya dalam sekejap mata. Mengacu pada leluhur sekte Dewa Surgawi, banyak master sekte yang sangat tua kehilangan warna kulit mereka dan menggigil ketakutan. Nenek moyang ini telah hidup selama puluhan ribu tahun, kecuali Musaudi masih hidup. Jika tidak, jika dia marah, keberadaan sekte kuno dupa pembersih akan menjadi batal. Seorang royal noble dari generasi terakhir yang telah melihat leluhur yang mengerikan sebelumnya menghela nafas dengan lembut. Sekte kuno dupa pembersihan secara terbuka mengumumkan tanggal eksekusi Dong Senglong dan Lai Zhanho. Namun tidak ada kultivator atau sekte yang berani menjadi tamu mereka untuk mengamati eksekusi. Meskipun semua orang ingin tahu bagaimana badai ini akan berakhir, tetapi mereka tidak berani muncul untuk eksekusi ini. Tentu saja, ini tidak menghalangi banyak sekte besar dan warisan kuno untuk mengamati dari kejauhan. Saat ini, sekte Dewa Surgawi terlalu kuat dan mengendalikan seluruh kerajaan raksasa. Di dalam batas kerajaan permata surgawi, tidak ada sekte yang berani menentang sekte Dewa Surgawi. Siapapun yang hadir pada eksekusi ini akan sama dengan menentang sekte Dewa Surgawi, dan tidak ada yang mau menggoda monster raksasa seperti sekte Dewa Surgawi. Namun, menonton dari jauh diam-diam, sekte Dewa Surgawi tidak bisa ikut campur dalam hal ini dan tidak punya alasan untuk mengirim pasukan mereka. Jadi, sebelum tanggal eksekusi, banyak kultivator menyaksikan setiap gerakan sekte kuno dupa pembersihan di balik bayang-bayang. Selama 3 hari ini, para murid dari sekte kuno dupa pembersihan sangat bersemangat dan gugup. Bagi sekte Dewa Surgawi terlalu kuat. Hari ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengeksekusi Dong Senglong dan Lai Zhanho. Ini adalah peristiwa yang memotivasi hati para murid. Pada saat yang sama, sekte telah memasuki tahap persiapan pertempuran. Semua murid memasuki konsentrasi puncak mereka, siap memasuki pertempuran kapan saja. Di dalam sekte, hanya satu orang yang merasa nyaman, itu adalah Li Qiye. Hanya Li Qiye yang tidak terganggu seperti dewa tua, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu benar-benar percaya diri, melihat sikap tenang Li Qiye yang seperti dewa, bahkan Li Xuangyan pun bingung. Hal ini, bahkan satu kecelakaan kecil akan menjadi deklarasi perang dengan sekte Dewa Surgawi. Bahkan putri kebanggaan surga seperti dirinya, mengenai masalah seperti itu yang akan menembus surga, harus berhati-hati. Namun, Li Qiye bahkan tidak menganggap ini sebagai masalah. Ini hanya sekte kecil, tidak cukup untuk mencapai puncak. Aku mengambil sedikit kebebasan dengan kata benteng di sini. Istilah literal yang digunakan di sini adalah pelindung sekte, tapi kami sudah memiliki pelindung, dan statusnya jauh di atas mereka. Jadi aku memilih kata benteng bukannya pelindung sekte akan terdengar terlalu canggung. Li Qiye tersenyum, dan dia dengan tegas berkata, sekte Dewa Surgawi, bagiku, ini hanya masalah apakah aku ingin menghancurkannya atau tidak. Jika aku tidak keberatan menyisihkan sedikit usaha dan mengeluarkan beberapa pemikiran, memusnahkan sekte Dewa Surgawi, ini bukan masalah yang sulit. Mendengar kata-kata Li Qiye, Li Xuangyan langsung terdiam. Orang lain pasti akan berpikir bahwa Li Qiye bodoh dan membual ke surga, tetapi Li Xuangyan tidak berpikir demikian. Dia tidak menemukan tanda-tanda Li Qiye bercanda dan membual. Li Xuangyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak mengerti bagaimana kamu begitu percaya diri. Meskipun sekte Dewa Surgawi hanya menciptakan kerajaan permata surgawi dalam 30.000 tahun terakhir, kamu harus tahu bahwa leluhur mereka adalah orang yang luar biasa. Jika gerbang 9 iblis-iblis kita menjadi musuh sekte Dewa Surgawi, kita masih harus berhati-hati 3 bagian. Li Qiye memelototi Li Xuangyan, dan dia berkata, karena aku Li Qiye. Karena aku Li Qiye, ungkapan yang biasa saja. Namun, datang dari mulut Li Qiye dengan nada acuh tak acuh. Itu membuat orang lain merasakan tekanan yang mendominasi. Cara keagungan yang memandang rendah dunia secara alami menjadi hidup. Li Xuangyan terdiam menatap Li Qiye untuk waktu yang lama. Anak kecil di depannya ini tidak merasa seperti anak kecil. Perencanaan yang cermat dan kehadiran yang mendominasi. Dia lebih mirip dengan Kaisar Fana. Setelah beberapa saat, Li Xuangyan menatap Li Qiye. Dia perlahan berbicara. Hal-hal besar seperti itu, aku harus melapor kepada tuanku. Sesuai keinginan kamu, Li Qiye melirik Li Xuangyan. Dan dia tersenyum. Tanpa ragu. Dia cukup puas dengan sikap Li Xuangyan. Tanpa ragu, Li Xuangyan, putri kebanggaan surga ini, telah sangat berubah selama beberapa hari terakhir ini berdiri di sisi Li Qiye. Setidaknya, di depan Li Qiye, dia telah melepaskan kesombongannya sebagai putri kebanggaan surga. Dibandingkan dengan Li Qiye, dia tidak dapat menemukan aspek di mana dia lebih unggul. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir ini, tatapan tak terhitung dari kegelapan mengamati sekte kuno dupa pembersihan. Tidak ada keraguan bahwa banyak sekte besar di kerajaan permata surgawi yang ingin menyaksikan secara pribadi berakhirnya badai ini. Di dalam kerajaan permata surgawi,
Karakter kuat yang tak terhitung jumlahnya dan banyak bangsawan kerajaan semuanya berharap untuk langsung menerima berita tersebut. Sejak penciptaan kerajaan permata surgawi oleh Sekte Dewa Surgawi, dalam 30.000 tahun, ia telah menyapu langit dan bumi. Dalam 10.000 tahun terakhir, ada beberapa orang dan sekte yang dapat menantang otoritas Dewa Kerajaan Permata Surgawi. Saat ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan tiba-tiba memutuskan untuk mengeksekusi Dong Senglong dan Lai Zanho. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Menyaksikan adegan ini, para kultivator yang jauh, dan bahkan tiran dari satu domain, yang memerintah seluruh sekte, tidak bisa tidak meratapi dalam diam. Bayangkan saja, Lai Zanho adalah seseorang yang dikenal arogan dan bagaimana kemarahan dan keganasannya dapat dengan mudah menaklukkan keempat penjuru. Dia adalah definisi kuda putih yang ganas dan ganas. Namun, hari ini, dia hanyalah seorang pria di ambang kematian. Jika kamu menang, kamu menjadi raja. Jika kamu kalah, kamu menjadi bandit. Hanya ini yang perlu dikatakan. Sebelum keberangkatan, Sekte Kuno Dupa Pembersihan dijaga ketat. Setiap murid Sekte Kuno Dupa Pembersih memasuki kondisi siap tempur. Semua pemimpin dan pelindung bahkan lebih rajin mengenai platform pertahanan dan pintu masuk sekte. 5 tetua dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan pergi melalui gerbang untuk secara pribadi mengawasi eksekusi. Selain 5 tetua, Li Qiye juga hadir dengan Li Xuangyan mengikuti di sampingnya. Siapa murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan itu? Li Qiye tampaknya menjadi murid biasa. Namanya tidak bergema atau dikenal dengan baik. Sekarang, murid yang tampaknya biasa ini berjalan dan duduk di samping 5 tetua. Melihat pemandangan ini membuat banyak kultivator terkejut. Banyak kultivator berspekulasi, dan salah satu dari mereka berkata dengan terkejut, murid ini benar-benar dapat berjalan bersama Gu Tizhou dan para tetua lainnya. Bisakah dia memiliki asal-usul yang luar biasa di dalam sekte? Setelah mereka melihat Li Xuangyan menemani mereka, itu bahkan mengakibatkan beberapa pemimpin sekte terguncang. Salah satu dengan emosional berkata, Li Xuangyan, keturunan dari 9 Saint Demon Gate dan putri dari Old Ox Country. Dia adalah putri kebanggaan surga Grand Middle Territory. Ah, mungkinkah Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan Gerbang 9 Saint Iblis membentuk aliansi? Penampilan Li Xuangyan di Sekte Kuno Dupa Pembersihan, dan dia yang menemani Li Qiye dan 5 tetua, tampak menggerakkan banyak kultivator yang menonton. Di bawah kehadiran atmosfer yang bermartabat ini, waktu perlahan berlalu. Akhirnya, waktu eksekusi tiba. Gu Tizhou mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dia dengan keras menyatakan, eksekusi. Pada saat ini, belum lagi para murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, bahkan para kultivator yang menonton di kejauhan semuanya menahan napas. Semua orang bersemangat mengantisipasi apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Letakkan pedangnya. Pada saat ini, raungan keras bergema dan menyebar dengan gemuruh jauh dan luas. Seekor kuda naga, sambil terengah-engah, menginjak langit yang kosong. Tekanan dari bangsawan kerajaan menekan para murid di depan tempat eksekusi Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Saat kuda naga itu berjalan melintasi langit, sosok yang mengenakan mantel ungu terlihat di atas kuda itu. Mengenakan mahkota ungu, lelaki tua dengan bahu lebar itu tampaknya orang penting. Zi Sanho, setelah melihat orang tua ini, para kultivator yang melihat mengubah ekspresi mereka. Zi Sanho tiba, menyaksikan orang tua ini. Seorang pemimpin sekte bergumam, generasi sebelumnya Royal Noble. Ah, sangat berpengalaman. Nama Zi Sanho telah bergengsi selama beberapa generasi. Dia dapat dianggap sebagai salah satu bangsawan kerajaan di puncak kerajaan permata surgawi. Jadi Zi Sanho yang memberkati kita dengan kehadirannya. Melihat orang tua di atas kuda naga, murid-murid Gu Tizhou terfokus dan sikapnya menjadi bermartabat. Meskipun reputasi Zi Sanho tidak sekejam Lai Zanho, kekuatannya pasti lebih tinggi. Bagaimanapun, dia adalah Royal Noble dari generasi sebelumnya, dan dia juga berada di puncak semua Royal Nobles. Zi Sanho masih duduk di atas kuda naga ketika suaranya bergema lagi. Tetua kuno, jangan melakukan kesalahan. Lai Zanho adalah pejabat penting kerajaan permata surgawi. Kamu harus segera melepaskannya bersama dengan saudara Dong, dan kemudian ikuti aku ke ibu kota, menerima hukuman kaisar dan mengaku. Saat Gu Tizhou hendak berbicara, namun, Li Qiye melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan menunjukkan senyuman yang menyenangkan, mengaku. Kata ini bukan bagian dari kosakata aku. Sementara aku masih tidak punya niat untuk membunuhmu. Kamu harus segera pergi dari pandanganku, sejauh mungkin. Siapa anak ini? Sungguh nada yang berani. Setelah mendengar kata-kata Li Qiye, banyak kultivator yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Siapa itu Zi Sanho? Dia adalah Royal Noble generasi sebelumnya, dan dia adalah salah satu Royal Nobles di puncak untuk Bud. Dia adalah pejabat penting kerajaan permata surgawi. Namun Li Qiye, seorang junior, berani menggunakan nada arogan semacam ini. Anak ini dari suatu tempat acak. Biarkan kursi ini memberimu sedikit pelajaran menggantikan orang tuamu. Tatapan Zi Sanho menjadi dingin.
Dengan tangannya yang besar, dia mengirim serangan telapak tangan kepada Li Qiye. Suara pedang, zang, terdengar, dan pedang muncul dari langit biru. Namun, itu tidak datang dari Li Qiye. Sebaliknya, Li Xuangyan sudah bergerak, satu pedang untuk menopang langit, memenggal semua roh. Ode Phoenix terpancar dari tubuhnya, dan pedangnya memiliki rohnya sendiri. Bergerak setelah gerakan diaktifkan, satu pedang dilepaskan, dan gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan warnanya. Kamu layak menjadi penerus gerbang 9 Sein Iblis. Melihat pedang Li Xuangyan, Zi Sanhou mendengus dingin. Kedua tangannya membentuk segel, seperti gunung raksasa, menekan turun dari atas. Keluar dari sini. Pada titik ini, Gu Tizhou juga mengambil tindakan. Kunpeng melintasi langit, dan ketika ekor Kunpeng yang besar menghantam keras, itu menghancurkan bumi dengan momentum yang ganas. Menyaksikan ekor Kunpeng datang, ekspresi Zi Sanhou menjadi gelap. Dia tidak berani gegabah, dia menyatukan tangannya, dan energi sejatinya meningkat, menghalangi ekor Kunpeng Gu Tizhou. Bang, meskipun Zi Sanhou mampu memblokir serangan dari Gu Tizhou, kuda naganya tidak bisa menangani tekanan. Itu berteriak saat jatuh ke tanah, itu tidak lagi mampu berdiri kembali. Mengenai pertarungan, Li Qiye tidak terlalu memperhatikan, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, 6 varian Elder tidak perlu rumit. Mendengar kata-kata ini, jika itu dari orang lain, maka itu akan terdengar sangat arogan. Namun, setelah menyaksikan 6 varian Kunpeng Li Qiye, Gu Tizhou pasti tidak menganggap kata-kata itu sombong. Gu Tizhou mulai berbicara, lihat 6 varianku. Dia ingin membiarkan Li Qiye melihat 6 varian Kunpeng dengan harapan dia bisa mendapatkan bimbingan Li Qiye sebagai bahan referensi. Jadi, setelah kata-kata Gu Tizhou keluar, dia mendekati Zi Sanhou. Wajah Zi Sanhou sangat jelek. Sebagai bangsawan kerajaan dari generasi sebelumnya, hari ini, dia tidak dapat menekan Gu Tizhou. Hukum merit Kaisar Abadi, benar-benar menakutkan. Gu Tizhou, hari ini, aku tidak akan mengganggumu. Zi Sanhou melanjutkan, hari ini, kursi ini membawa keputusan Kaisar yang mulia. Terlepas dari apakah Sekte Kuno Dupa Pembersihan bersedia atau tidak, kamu harus melepaskan para tahanan. Kalau tidak, konsekuensinya akan terjadi. Dekrit Kekaisaran Raja Fana, Gu Tizhou hanya bisa memfokuskan pandangannya. Raja Fana dari Kerajaan Permata Surgawi adalah seseorang dengan bakat yang sangat tinggi dan pikiran yang cerdas dan penuh perhitungan. Kultivasinya sangat mendalam, dan dia pasti seseorang yang ditakuti. Karena Raja Fana, Kerajaan Permata Surgawi sekarang berkembang dengan kehidupan. Dapat dikatakan bahwa, karena sifat ambisius dari Raja Fana Kerajaan Permata Surgawi, dia ingin berhasil membuat Kerajaan Permata Surgawi menjadi kerajaan kuno abadi yang tidak pernah jatuh. Pada saat ini, tangan Zi Sanhou sudah mengeluarkan keputusan kekaisaran dari Raja Fana. Perintah kekaisaran hanya memiliki satu karakter di atasnya, amnesti. Saat karakter ini muncul, kekuatan kerajaan yang deras dari Raja Fana dapat dirasakan di 10.000 mil. Dalam karakter, amnesti ini, tekanan kerajaan yang besar dari Raja Fana meledak, seolah-olah Raja Fana saat ini hadir, mengubah orang lain menjadi subjek yang setia. Meskipun Gu Tizhou adalah seorang royal noble, ketika karakter amnesti ditampilkan, dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar, darahnya mulai mengalir. Karakter amnesti ini membawa tekanan yang mirip dengan gunung yang tidak dapat didaki yang ditempatkan di dalam hatinya. Itu sangat tidak nyaman sehingga membuatnya ingin muntah darah. Dekrit Kekaisaran hanya memiliki satu karakter, amnesti, tetapi karakter tunggal ini sudah cukup. Karakter tunggal ini sudah mewakili kehendak Raja Fana di singgasananya yang tinggi. Dengan karakter amnesti ini saja, itu sudah cukup untuk menekan Royal Noble.